Halo Korean Drama Lovers, jumpa lagi dengan saya Nurul di Ceritain Film 88. Pada video kali ini, kita akan membahas film Halo kawan-kawan, pada video kali ini, kami akan merangkum drama Korea yang berjudul Legend of Blue Sea. Pada zaman Joseon, badai besar datang dan menerpa seluruh kapal, perahu nelayan bahkan desa-desa mereka porak-poranda. Kemudian keesokannya para penduduk membersihkan hamburan terpaan badai semalam. Para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai yang disebabkan terpaan badai. Salah satu penduduk terkejut tak sengaja melihat seorang perempuan yang terjebak di gua dekat pantai. Para penduduk bertanya-tanya, makhluk apa yang terjebak itu karena memiliki badan setengah manusia dan ikan. Mr. Yang yang bergegas untuk melihat makhluk yang ditemukan oleh para penduduk. Mr. Yang mencoba menyentuh Putri Duyung, tetapi salah satu warga mengingatkannya rumor lama karena makhluk itu memiliki kemampuan menghapus ingatan seseorang saat ada yang menyentuhnya. Mr. Yang membantu warga agar mempersiapkan pesta karena wali kota akan datang. Wali kota Dam Ryung disambut dengan baik oleh Mr. Yang. Puji-pujian juga datang dari mulut Mr. Yang. Mr. Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tangkapannya itu. Dengan rasa tidak percaya mereka melihat keberadaan Putri Duyung yang ada di kolam. Dam Ryung membisiki Mr. Yang dan mengatakan jika ia sebelum datang kemari, ia mencari latar belakang Mr. Yang dan menemukan kesalahannya dalam hal pajak. Mr. Yang meminta agar Dam Ryung tidak memberitahukan kesalahan ini dan menawarkan apapun yang Dam Ryung inginkan. Dam Ryung memilih melepas Putri Duyung kembali ke tengah laut. Hal itu dilihat Mr. Yang bersama bawahannya dari kejauhan. Putri Duyung mengulurkan tangannya ke Dam Ryung. Mr. Yang mengira jika Putri Duyung akan menarik Dam Ryung dari perahunya. Namun, bawahan Mr. Yang mengatakan jika Dam Ryung sebaiknya tidak meraih tangannya karena hubungan manusia dan Putri Duyung bisa berdampak buruk atau baik di masa datang. Pada zaman modern, seorang penipu bernama John Jae melakukan aksinya. Salah satu aksinya ketika ia hendak menipu Jang Jin-ok. Theo dan Namdo melakukan aksinya dengan berubah menjadi tukang servis lift. John Jae melakukan aksi hipnotis melalui korek apinya dan membuat staf tersebut mengira orang lain berubah menjadi tukang servis langganan kantornya. Mereka langsung menuju kantor dan merubah dan membenahi ruangan pengacara itu menjadi ruangan mereka. Theo bertugas di atap bersama laptopnya untuk mengatur dan mengintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih. Jang Jin-ok datang dan meminta bantuan John Jae yang berpura-pura sebagai pengacara untuk mengatasi kasus bunuh diri teman dari anaknya. Theo melihat pemilik ruangan di penyeberangan hendak menuju kantornya. Theo langsung memberitahu John Jae dan Namdo melalui earphone yang tak terlihat agar segera meninggalkan ruangan itu. John Jae meminta Jang Jin-ok dan suaminya untuk makan siang, alih-alih agar mereka segera meninggalkan kantor tersebut. Di lift, Jang Jin-ok meminta tolong agar menghapus kasus anaknya ini dari kasus bunuh diri. Ia menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Ketika berjalan keluar, John Jae tak sengaja berpapasan dengan seorang tahanan yang dibawa polisi. John Jae menawarkan kepada Jang Jin-ok untuk mengganti destinasinya menjadi pulau di daerah Mediterania, kemudian mereka pun menyetujuinya. Putri Duyung Simchung berenang bebas dan melihat sebuah gelang lalu ia memakannya. Namun ledakan dasar laut membuatnya berenang dengan cepat untuk menghindari itu. Simchung terdampar ke pinggir kolam. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika di daratan. Kemudian ia berenang di kolam dan siripnya kembali. Tak lama kemudian, ia melihat John Jae dari kolam. Ia langsung bersembunyi agar tidak ada orang yang melihatnya. John Jae terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia memeriksa seluruh kamarnya dan terkejut seluruh ruangan berantakan dengan makanan yang tergeletak. John Jae mengikuti arah makanan yang jatuh dan menuju ruang gantinya.
Ia merapikan pakaiannya yang terjatuh dan terkejut tak sengaja melihat kaki di antara pakaiannya. Dan ternyata terdapat seorang wanita mengenakan pakaian favoritnya. Ia mencoba mendekati Sim Chung, tetapi John Jae terlempar karena pukulan Sim Chung sebanyak 2 kali. John Jae langsung melaporkan ke pihak bertanggung jawab karena ada seseorang tak dikenal masuk ke kamarnya. John Jae mengikat Sim Chung dengan dasi dan melihat Sim Chung menggenggam sesuatu sehingga ia mencoba membuka tangan Sim Chung dengan paksa. Namun, hanya sebuah ceri di balik lengan Sim Chung. John Jae memotret Sim Chung sebagai bukti. Polisi datang dan membawa Sim Chung. John Jae bersantai sambil melihat foto Sim Chung yang ia ambil. Ia tak sengaja melihat gelang giok yang dikenakan oleh Sim Chung. Ia mengirimkan foto itu ke Namdo untuk mencari tahu karena ia merasa jika gelang itu memiliki nilai jual tinggi. Di kantor polisi, para polisi merasa geram karena Sim Chung tak menjawab apapun pertanyaan polisi. Salah satu polisi mengambil tisu untuk ingusnya. Melihat hal itu, Sim Chung menarik tisu dari tempatnya secara berulang dan membuat polisi semakin marah. Polisi memukulkan kertas laporan ke mejanya dan hendak marah ke Sim Chung. Namun Sim Chung mendorong polisi hingga terjatuh. John Jae datang mencari Sim Chung di sel tahanan. Ia melihat gelang yang ada di tangan Sim Chung dan hendak mengambilnya, tetapi Sim Chung bersiap memukulnya sehingga John Jae hanya mengatakan kalau gelang itu cantik. Mendengar kata cantik, Sim Chung mengulang kata itu dengan bingung. John Jae mengajaknya untuk memberikan hadiah kepadanya. Ketika hendak naik eskalator di mall, Sim Chung merasa takut dan tak jadi naik. John Jae melihat Sim Chung tidak beralas kaki, sehingga ia memutuskan menggendongnya saat di eskalator. Hal itu membuat para pengunjung ramai menonton mereka. Sesampai di toko sepatu, John Jae memilih dan memberikan sepasang sepatu kepada Sim Chung. John Jae menyuruhnya untuk memakai, tetapi Sim Chung justru memakainya di tangan. Hal itu dilihat oleh para pegawai toko sehingga John Jae memilih memakaikannya. John Jae juga memilihkan baju untuknya, tetapi Sim Chung melakukan hal yang sama. Ia tak bisa memakainya sehingga pegawai toko mentertawakannya. Telepon dari Namdo yang mengatakan jika wanita pemilik gelang itu tidak normal. Karena sedang menelpon membuat John Jae meninggalkan Sim Chung sendiri. Sim Chung mencari dan tak menemukan John Jae. Ia melihat sirkus yang ada di dalam mall ketika John Jae kembali dan menanyakan keberadaan Sim Chung ke pegawai, namun ia tak menemukan Sim Chung. Ia mencari dan akhirnya menemukan sign tempat penampungan anak kecil yang hilang. Ia memutuskan datang ke sana dan benar saja, Sim Chung ada di sana. John Jae memarahinya karena Sim Chung tidak mendengarkan kata-katanya untuk menunggu. John Jae memutuskan mengajak Sim Chung untuk makan. Ketika makan, Sim Chung tak mengerti tata cara makan. Ia menggunakan kedua tangannya untuk memasukkan makanan. Hal itu membuat para pengunjung melihat mereka. John Jae mendekatinya dan mencontohkan cara makan dengan garpu. Ia mengeluarkan kalung dan memakaikannya ke Sim Chung. Ia melanjutkan aksi hipnotis dengan korek apinya. Dan tak disadari Sim Chung gelangnya sudah ada di John Jae. Sim Chung diantar ke mall yang tadi ia datangi dan meminta Sim Chung untuk menunggu yang sebenarnya tak akan kembali lagi karena gelang giok itu sudah ada di tangannya. John Jae meninggalkan kamarnya dan tak sengaja melihat sebutir ceri di lantai, tetapi ia tak memperdulikan hal itu. Ketika di mobil, ia teringat dengan Sim Chung. Sim Chung masih menunggu John Jae datang. Namun, para staf mall menyeretnya keluar dan mengusirnya karena mall sudah tutup. Sim Chung jongkok menunggu di luar yang sedang turun hujan. Hal itu dilihat oleh John Jae, lalu menghampirinya dan mengulurkan payung kepada Sim Chung. Sim Chung tersenyum melihat John Jae datang. Di zaman Joseon, wali kota Damryong sedang menyalakan dan melambungkan lentera bersama para penduduk. Ia melihat lentera itu bergerak-gerak di pinggir pantai. Ia mencurigai ada seseorang di sana. Ternyata di balik lentera itu ada sesosok putri duyung yang ia lepas dulu. John Jae menghampiri kembali wanita yang ia tinggal di mall. John Jae membawanya pergi dan membelikan secangkir minuman hangat. John Jae membawa barang-barangnya masuk ke hotel.
Ketika Jonje memasangkan kartu untuk menyalakan listrik di ruangannya, Sim Chung memperhatikan dan merasa penasaran. Karena rasa penasaran, Sim Chung mengulangi gerakannya yang dilakukan Jonje saat memasukkan kartu sehingga membuat listrik ruangannya padam secara berulang. Jonje yang sedang di kamar mandi segera keluar dan memarahi Sim Chung untuk segera mengembalikan kartu itu di tempat semula. Namun Sim Chung justru menyembunyikan kartu itu di tangannya. Lalu Jonje kembali membersihkan dirinya. Ketika Jonje yang sedang bermain laptop, Sim Chung secara tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran benda yang baru ia lihat. Jonje memberikannya dan pergi tidur meninggalkannya. Semalaman Sim Chung mempelajari berbagai hal di laptop Jonje. Ketika Jonje bangun, ia melihat wajah Sim Chung yang bergadang semalaman di depan laptopnya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Namdo memberitahukan jika Jonje dalam masa pencarian karena ia dapat dilacak dari ponsel yang masih ia gunakan. Namdo menyuruhnya untuk segera kabur. Mendengar hal itu, Jonje langsung bergegas membenahi semua barangnya dan berpamitan dengan Sim Chung dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Jonje kembali masuk kamarnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh bawahan Jin Ok. Ketika semua mendobrak pintu kamar Jonje, mereka melihat bom yang sudah diatur waktunya dalam beberapa detik sehingga semua terkejut dan tiarap. Namun, bom tersebut palsu dan membuat semua bawahannya Jin Ok marah dan kembali mencari Jonje. Mereka melihat gorden yang menuju ke bawah yang dibuat untuk melarikan diri. Mereka melihat Jonje yang kabur, kemudian mereka bergegas mengejarnya. Di dalam pengejaran, Jonje mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan dan Sim Chung ikut memboncengnya. Ketika ada yang mendekat, Sim Chung menendang para bawahan Jin Ok satu persatu. Namun, salah satu bawahan Jin Ok menodongkan pistol ke Jonje walaupun Jonje melakukan trik hipnotisnya tetapi tidak berpengaruh sehingga mereka berhasil menangkap Jonje. Ketika di dalam mobil, Jonje memberikan kode kepada Sim Chung agar ia tak mengikutinya. Namun, Sim Chung justru mengikuti mobil mereka dengan mengayuh sepeda yang Jonje pakai. Sim Chung berhenti di depan mobil mereka sehingga para bawahan Jin Ok menyuruh supir itu untuk menabraknya. Mendengar hal itu, Jonje langsung membuat keributan dalam mobil sehingga mobil mereka menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi ini dimanfaatkan Jonje untuk keluar dari mobil dan membonceng Sim Chung untuk kabur. Jonje menasihati Sim Chung untuk tidak percaya dengannya karena ia tidak mengetahui Jonje yang sebenarnya. Sim Chung justru mengatakan jika Jonje orang yang baik, karena jika tidak, ia tak akan menarik tangannya kembali dan meninggalkannya. Karena perkataan Sim Chung membuat Jonje kepikiran, ia mendekati tempat tidur Sim Chung dan memasangkan gelang yang ia curi darinya ke tangan Sim Chung lagi. Ia juga mengatakan akan membawa Sim Chung ke tempat ujung dunia bersamanya. Sesampai di tempat ujung dunia atau mencusuar ujung pantai, Jonje mengatakan legenda kuno tentang setiap orang yang berpisah di sini akan bertemu kembali. Namun, ia menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya di sini dan tak pernah bertemu kembali. Jonje menunjukkan batu yang ia ukir namanya saat ia kecil. Tiba-tiba segerombolan bawahan Jin Ok datang mengepung mereka karena ia melihat peta yang tertinggal di hotel dan ada sebuah tempat dilingkari Jonje. Mereka mengepung Jonje sehingga tak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua pistol menodong ke arahnya. Jonje meminta agar mereka melepaskan Sim Chung karena ia tidak terlibat. Jonje mengatakan jika Sim Chung adalah korban yang ia akan curi gelangnya tetapi ia sudah mengembalikannya. Namun, Sim Chung justru mengatakan jika dirinya adalah istri Jonje. Mendengar hal itu, semua bawahan Jin Ok merasa marah karena dipermainkan. Jonje membisiki Sim Chung untuk segera pergi meninggalkannya. Sim Chung justru melihat ke arah bawah tebing yang langsung menuju laut. Jonje mengatakan jika ia takut melihat ketinggian dan memilih mati tertembak daripada tenggelam. Namun, Sim Chung menggandeng Jonje lompat ke dalam laut sehingga para bawahan Jin Ok merasa kesal karena mereka tak berhasil menangkapnya.
Di dalam laut, Jonje melihat wujud asli Sim Chung sebagai Putri Duyung. Sim Chung berenang menghampiri Jonje dan menciumnya. Ketika Jonje terbangun di pinggir laut, ia mencoba mengingat apa yang membuatnya tergeletak di pinggir laut. Ia hanya teringat kejadian dikejar oleh bawahan Jin Ok dan terkepung sehingga ia menjatuhkan dirinya sendiri ke laut. Teringat hal itu membuatnya merasa heran mengapa ia memilih terjun ke laut. Ia tak sengaja melihat gelang giok di tangannya tetapi ia tidak ingat apa-apa. Dengan pesawat, Jonje kembali menuju Seoul. Di tempat duduknya ia melihat ke arah laut dan melihat sesuatu tetapi ia hiraukan. Ternyata Putri Duyung melihatnya dari permukaan laut dan teringat perkataan Jonje jika ia akan kembali ke Seoul. Ketika tertidur, Jonje bermimpi mendengar suara seorang wanita yang menyatakan cinta padanya. Kemudian ia terbangun dan merasa penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Sim Chung memutuskan pergi ke Seoul dan pamit dengan teman-temannya dengan berenang menyusuri lautan. 3 bulan kemudian, Sim Chung melihat sebuah perahu di permukaan laut. Ia menanyakan arah untuk menuju Seoul. Orang yang ada di perahu itu menunjukkan arahnya. Orang itu merasa terkejut melihat Sim Chung akan berenang bebas menuju Seoul. Di suatu pinggir pantai, segerombolan ibu-ibu dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari kejauhan di pinggir pantai. Sim Chung menghampiri mereka dan menanyakan apakah tempat ini adalah Seoul. Namun jawaban mereka membuat Sim Chung sedih karena ia sudah berenang hingga muak agar bisa menuju Seoul. Mereka menawarkan tumpangan untuknya karena mereka juga akan ke Seoul. Akhirnya Sim Chung ikut bergabung dengan mereka. Pada zaman Joseon, seluruh warga merasa resah karena pakaian mereka telah dicuri, tetapi ada hal yang mengejutkan mereka yaitu terdapat mutiara yang langka yang dipercaya jika itu sebagai tebusan pakaian mereka. Mr. Yang mengetahui hal tersebut disebabkan oleh Putri Duyung yang datang mencuri pakaian warga. Ketika Sehwa sedang berjalan, ia dikepung oleh suruhan Mr. Yang. Mr. Yang memberitahu suruhannya itu untuk menyakiti kaki Sehwa. Suruhan itu menyodorkan pedang ke kaki Sehwa, tetapi secara tiba-tiba Damryung datang dan bertarung dengan mereka. Jonje menemukan Sim Chung di lorong akuarium. Ia menanyakan apakah dirinya saling mengenal satu sama lain. Sim Chung hanya diam saja. Tiba-tiba pihak staf akuarium menemukan Sim Chung dan akan menangkapnya karena penyusupan yang dilakukannya. Jonje mengeluarkan identitas palsu dan berpura-pura menjadi seorang detektif. Mereka mempercayainya dan membiarkannya pergi. Jonje menarik Sim Chung dan memperjelas alasan tindakannya tadi untuk mencari tahu apa yang ia ingin tanyakan kepada Sim Chung. Ia juga memperlihatkan foto yang dikirim oleh Namdo. Sim Chung merasa heran mengapa dirinya ada di ponsel bersama Jonje. Jonje terkejut mendengar namanya yang disebut, sehingga membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya Sim Chung ini sampai ia mengetahui nama aslinya. Namun Sim Chung tetap tidak menjawabnya. Jonje membawa kembali Sim Chung dan berjalan di pinggir sungai Han. Letusan kembang api membuat Sim Chung ketakutan dan memeluk Jonje dari belakang, sampai mereka terjatuh. Jonje menyadarkan Sim Chung dan menjelaskan sumber bunyi itu berasal dari kembang api. Made menelpon Sohee dan memberitahu keberadaan Jonje yang sedang bersama wanita. Sohee meminta Made untuk mencari tahu tempat tinggal Jonje. Jonje meminta Sim Chung untuk tidak mengikutinya. Ia menuliskan nomor teleponnya jika Sim Chung akan memberitahu kejadian yang ia lupa saat di Spanyol. Sim Chung meminta ikut kemana Jonje pergi. Namun, Jonje melaju meninggalkan Sim Chung. Ketika di dalam mobil, ia berusaha untuk tidak peduli dan melihatnya ke kaca spion. Made yang sedang mendekati Sim Chung terhenti karena mobil Jonje kembali dan membawa Sim Chung pergi. Jonje menyuruh Sim Chung untuk masuk dan membuat seisi rumah terkejut. Sim Chung yang melihat kolam di dalam rumah Jonje langsung menghampirinya. Mereka semua terkejut dengan tingkah Sim Chung.
Sim Chung merasa heran karena tidak ada ikan yang bisa ia makan dan menanyakannya kepada mereka. Theo menyiapkan makanan untuknya dan memberikannya. Namdo dan Jeonjae menanyai Sim Chung. Sim Chung tetap tidak menjawabnya, sehingga membuat Jeonjae mengeluarkan gelang dan menanyakan kebenarannya. Sim Chung mengakui jika itu gelang miliknya dan ia memberikannya kepada Jeonjae. Sim Chung justru mengatakan jika barang seperti itu ada banyak di rumahnya. Mereka tersentak kaget, lalu Namdo menyuruh Sim Chung untuk tinggal dan ia akan mengurusnya. Namdo menanyakan namanya, dengan sigap Jeonjae mengatakan jika Sim Chung tidak memiliki nama. Sim Chung memintanya untuk memberikan nama untuknya. Namdo menyarankan sebuah nama, tetapi Jeonjae menolaknya. Jeonjae melontarkan sebuah nama yaitu Sim Chung Yi. Dengan cepat Sim Chung menyetujuinya. Walaupun Namdo menjelaskan jika Jeonjae sedang mengejeknya karena arti namanya itu, Sim Chung tidak peduli dan pergi menghampiri Theo untuk menanyakan namanya. Tiba-tiba Theo membuka laptopnya dan melihat si Ah ada di depan gerbang rumahnya. Si Ah masuk dan memberikan kue kepada Jeonjae. Ia terkejut melihat Sim Chung. Sim Chung memperkenalkan dirinya dengan nama pemberian Jeonjae sehingga membuat si Ah menahan ketawa. Tiba-tiba vacuum cleaner berjalan menabrak Sim Chung dan membuatnya ketakutan memeluk Jeonjae. Melihat hal ini, si Ah merasa kesal. Ketika lilin dinyalakan, Sim Chung mau mengambil langsung kue tetapi Namdo menasehatinya. Jika lilin harus ditiup terlebih dahulu kemudian ia bisa memakan kuenya. Ketika mereka hendak menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Sim Chung langsung meniup lilinnya dan mengambil kue dengan tangan. Semua tercengang melihatnya. Si Ah memotong sebagian kue yang masih utuh untuk diberikan ke Jeonjae. Si Ah menyodorkan sendok untuk menyuapkan kue kepada Jeonjae, tetapi ia menolaknya. Akhirnya ia memakannya karena Namdo memujuknya agar mau menerima kue itu. Sim Chung melihat gerak-gerik si Ah yang memakan kue dengan anggun. Sim Chung mencoba menirunya. Ia merasa kesal melihat si Ah dekat dengan Jeonjae. Setelah selesai, si Ah menarik Namdo keluar dan menanyakan tentang Sim Chung. Namdo mengatakan jika Jeonjae memberi izin kepada Sim Chung untuk tinggal sementara waktu karena ia merasa kasihan kesehatan mentalnya agak terganggu. Jeonjae mengantar Sim Chung ke kamar kosong di atas kamarnya. Kemudian ia kembali ke kasurnya untuk beristirahat. Sim Chung merasa kegirangan dan melompat-lompat di kasur. Hal itu terdengar oleh Jeonjae sehingga ia memarahinya. Made mencoba mencari tahu rumah Jeonjae dengan cara menawarkan koran ke daerah tempat hilangnya jejak Jeonjae, kemudian menandai rumah itu dengan pola. Di suatu rumah, pemilik rumah marah karena Made membuatnya terbangun dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika Made hendak menandai rumah itu, si pemilik keluar dan memarahinya dan mengancam akan melaporkannya. Saat Jeonjae sedang mengendarai mobil untuk pulang, Namdo menelponnya untuk tidak pulang terlebih dahulu karena di sekitar rumahnya terdapat pembunuhan sehingga banyak polisi yang akan berpatroli. Ia juga mengatakan jika di sana terdapat detektif yang mencarinya 3 bulan lalu. Salah satu polisi mencurigai pembunuhan ini disebabkan oleh Made berdasarkan cara pola membunuhnya. Namun, pendapat itu tidak disetujui oleh rekannya karena korban merupakan rentenir sehingga pembunuhan ini bisa disebabkan motif balas dendam. Namdo mengetuk pintu mobil Jeonjae yang terhenti sebelum mendekati para polisi. Namdo memintanya untuk memutar balik arah, tetapi Jeonjae merasa khawatir dengan Sim Chung yang ada di rumah sendirian. Di rumah, Sim Chung tak sengaja menduduki remote TV sehingga ia melihat drama di acara televisi. Ia bertanya-tanya mengapa Jeonjae tidak kunjung datang. Made yang masih berkeliaran di sana mencoba memencet bel rumah. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Sim Chung mengira Jeonjae pulang dan segera membukakan pintu. Jeonjae meminta Namdo untuk minggir. Namdo terkejut melihat temannya ini menerobos polisi yang ada di sana. Damryung berhasil menyelamatkan Sehwa dan pergi bersembunyi dari para pengawal. Mereka berjalan menyusuri kebun. Kemudian Damryung membawa Sehwa menuju ke kediamannya. Tanpa diketahui oleh mereka,
Salah satu suruhan Mr. Yang memantau dan memberikan informasi apa yang ia lihat. Seseorang datang kepada Mr. Yang dengan marah karena ia tidak bisa melanjutkan mencari nafkahnya karena ulah Mr. Yang. Orang itu mengancamnya akan memberitahu kebusukan Mr. Yang ini kepada banyak orang. Keesokannya salah satu nelayan yang hendak menjaring ikan melihat seseorang tergeletak di pinggir pantai. Ternyata ia menemukan mayat di sana. Semua ahli medis pada saat itu mengira jika mayat ini bukanlah korban pembunuhan karena tidak ada yang membuktikan jika korban dicekik ataupun diracuni. Semua hadir menyaksikan mayat itu, begitupun Damryung. Sim Chung membukakan pintu dan melihat seseorang yang memakai topi di depannya. Ketika Made berpura-pura menjadi polisi dan mau menginvestigasi, Jeonjae dengan sigap menghalangi Made. Made kabur karena polisi datang menemui Jeonjae. Jeonjae meminta polisi untuk memeriksa orang itu karena berpura-pura menjadi polisi. Namun polisi menolaknya dan meminta alasan Jeonjae menerobos mereka. Jeonjae beralasan jika ia khawatir dengan pacarnya yang sendirian di rumah sehingga ia harus segera menerobos para polisi. Polisi meminta kartu identitas kepadanya. Polisi mendapat informasi jika identitas tersebut benar sehingga mereka dilepaskan. Hal itu terjadi karena Teo dan Namdo ada di baliknya. Keesokannya si Ah datang ke rumah Jeonjae. Sim Chung menghalangi dirinya untuk masuk karena perintah Jeonjae untuk tidak membiarkan orang asing masuk. Si Ah marah karena ia bukanlah orang asing. Kemudian si Ah terjatuh karena pintunya dibuka saat ia mencoba mendorongnya. Dengan nada mengejek, Sim Chung mengatakan jika mereka tidak pulang, sehingga semalam ia hanya berdua dengan Jeonjae. Si Ah mulai merasa marah dan memberitahu jika ia akan menikah dengan Jeonjae. Ia menjelaskan jika Sim Chung hanyalah parasit di kehidupan Jeonjae dan memintanya untuk keluar. Sim Chung marah dan menggigit jari si Ah. Jeonjae memarahi Sim Chung karena perbuatannya. Sim Chung memberitahu alasan dirinya menggigit si Ah karena ia menyuruhnya pergi. Jeonjae memberikan ponsel dan kartu transportasi kepada Sim Chung. Jeonjae mengajarinya cara menelpon dirinya. Karena Sim Chung tak mau mengatakan kebenarannya, Jeonjae menyuruhnya untuk segera pergi. Sim Chung mengulangi perkataan Jeonjae tentang memberi dan menerima. Ia meminta Jeonjae menemuinya saat salju pertama turun. Kemudian ia menunjukkan tower Namsan yang terlihat di atap rumahnya. Sim Chung mengatakan jika ia akan memberitahu sesuatu saat Jeonjae menemuinya. Namun, Jeonjae menolak ajakannya karena Namsan dan lalu lintas akan padat saat itu. Sim Chung keluar dan menengok ke arah atap. Ia melihat Jeonjae yang memalingkan wajahnya dan segera masuk sehingga Sim Chung berjalan pergi. Jeonjae berlari kembali ke atapnya dan mengecek GPS yang ia pasang di ponsel Sim Chung dan melihat kemana Sim Chung pergi. Teo dan Namdo marah karena keputusan Jeonjae mengusir Sim Chung di cuaca dingin seperti ini dan banyak kejahatan kriminal di luar sana. Namdo merasa khawatir dan kasihan kepada Sim Chung karena Sim Chung memberikan gelang yang mahal itu dengan cuma-cuma tetapi Jeonjae justru mengusirnya. Jeonjae mengecek GPS Sim Chung. Ia melihat Sim Chung menuju Gangnam. Dengan sigap ia bersiap untuk pergi menyusulnya. Sim Chung bergegas lari untuk menuju Namsan Tower. Jeonjae melihat salju pertama turun dan teringat dengan Sim Chung. Dia memeriksa GPS-nya dan benar saja jika Sim Chung sedang menuju Namsan. Jeonjae langsung bergegas menyusulnya. Ketika ia pergi dengan mobilnya, Ji Hyun datang memeriksa alamat yang ia dapat dari pesan ibunya. Sim Chung berlari menuju Namsan. Ia melihat dengan buram tower Namsan yang menyala dari kejauhan. Namun, ketika ia hendak menyeberang, ia tertabrak oleh mobil Ji Hyun. Jeonjae yang sudah sampai di tower mencari Sim Chung. Ia membuka GPS-nya dan menunggunya. Sementara itu, Chung dibawa ke rumah sakit oleh ambulans akibat tertabrak. Karena tidak ada tanda pengenal dan ponsel, di rumah sakit sulit menghubungi kerabat Chung.
Jonje di dekat pintu masuk menara, ia menghentikan mobilnya karena melihat brosur bertebaran di jalanan. Ia mengenali brosur-brosur itu sebagai brosur yang dibagikan Chung. Ia juga menemukan ponsel Chung yang tergeletak di jalan. Ia mulai khawatir dan panik. Ia masuk ke mobilnya dan menelpon untuk mencari informasi kecelakaan di dekat menara Namsan. Jonje tiba di rumah sakit yang sama, namun ke bagian IGD ternyata ia menemukan Chung yang sedang berbaring tidak berdaya. Jonje berteriak memanggil perawat. Awalnya perawat tidak memperdulikannya, tapi setelah ia memeriksa suhu tubuh Chung yang hanya 29 derajat Celcius, ia berteriak memanggil dokter. Dokter memeriksanya dan menyadari keadaan Chung sangat kritis. Ia mencoba menyadarkan Chung dengan alat kejut. Jonje terpaku tidak berdaya menyaksikan semua itu. Apalagi ketika kemudian denyut nadi Chung berhenti, ia menggenggam tangan Chung dengan perasaan tidak karuan. Chung bermimpi dirinya bertemu Jonje di waktu dan tempat yang lain. Dalam mimpinya, ia mengulurkan tangan dan Jonje meraihnya. Chung pelan-pelan membuka matanya dan melihat Jonje dan memanggilnya. Saat di kasir, ia mendengar dokter-dokter membicarakan bagaimana seorang pasien yang suhu tubuhnya 29 derajat Celcius bangkit kembali padahal tadinya dokter sudah yakin Chung meninggal. Chi Hyun yang menabrak Chung, dia berurusan dengan polisi. Tapi karena dia tidak menggunakan obat-obatan dan alkohol, ia hanya perlu menyelesaikannya dengan korban. Chi Hyun menoleh menunjuk ruang IGD. Ia terkejut saat melihat Jonje. Jonje mendengar percakapan tadi dan bertanya, apakah Chi Hyun yang menabrak Chung? Chi Hyun memberitahukan bahwa Chung mendadak melompat ke jalan itu kecelakaan tidak sengaja. Meski terlihat percaya diri, Jonje terdiam saat mendengar Chi Hyun mengangkat telepon dari ayahnya. Chi Hyun memastikan dirinya tidak apa-apa dan tidak terluka. Ada rasa luka di mata Jonje saat mendengar Chi Hyun berbicara dengan ayahnya. Ia mengamati ketika Chi Hyun pulang bersama Presdirho. Chi Hyun menatapnya dengan tajam sebelum masuk ke mobil. Manajer Nam melihat Jonje masuk kembali ke rumah sakit. Sim Chung dipindahkan ke ruang perawatan biasa dan ditemani Namdo dan Teo. Karena banyak terjadi kecelakaan, yang tersisa adalah kamar kelas ekonomi alias rame-rame. Saat perawat membagikan makanan untuk para pasien, Chung memperhatikannya. Chung memandang penuh harap ketika perawat berjalan ke arahnya. Tapi perawat hanya melewatinya dan ia mengacungkan tangan mengira perawat itu tidak melihatnya. Perawat berkata, Chung harus berpuasa dan dia tidak mendapatkan makanan. Lanjut ke Honje. Dia menerima telepon dari Chung yang mengeluh karena dia tidak mendapatkan makanan, tetapi dia malah disuruh berpuasa. Jonje menenangkannya dengan berkata bahwa Chung akan dioperasi. Keesokan paginya, Jonje mengintip dari pintu kamar Chung. Dia melihat Chung akhirnya mendapatkan makanannya dan terlihat sangat senang. Sementara Jonje tersenyum melihat tingkah Chung. Saat keluar dari rumah sakit, dia bertemu manajer Nam. Mereka berbincang di taman rumah sakit. Manajer Nam menegurnya karena Jonje pindah rumah tanpa berpamitan, bahkan memutuskan semua hubungan. Akhir percakapannya, manajer Nam memberikan sebotol teh jeruk buatan istrinya pada Jonje. Manajer Nam memberitahukan bahwa Presdirho mencari Jonje. Jonje terdiam sejenak mendengar itu. Manajer Nam berusaha menasehatinya kalau keluarga memang seperti itu. Meski merasa bersalah, mereka sulit untuk meminta maaf, dan di saat merindukannya akan lebih sulit lagi untuk mengatakannya. Tidak jauh dari mereka berbincang, Ma De-yong duduk mengawasi. Beralih ke depan rumah sakit. Chung pergi keluar rumah sakit menggunakan kursi rodanya. Asisten direktur rumah sakit yang baru turun dari mobil melihat seorang ajuma yang sedang membentangkan poster. Dia menuntut pihak rumah sakit atas kematian putrinya. Asisten direktur itu marah kepada security karena tidak bisa mengurus hal itu. Chung yang melihat security diperlakukan semena-mena, dia pun bangkit dari kursi roda itu dan menendang sang pimpinan sehingga jatuh tidak berdaya. Di kantor rumah sakit, direktur menyuruh dokter untuk melihat perbuatan Chung kepadanya. Dokter itu terheran karena beberapa hari sebelumnya Chung mengalami patah tulang kaki.
tetapi dia bisa melakukan tendangan itu. Dokter itu bertanya kepada Chung apa yang telah dilakukannya. Chung hanya mengikuti direktur yang telah menendang security, jadi dia pun menendang pimpinan itu. Direktur yang kesal mendengar alasan itu akan melaporkannya ke polisi agar dia dipenjara dan merasakan makanan penjara. Chung yang berbisik kepada dokter membuat sang direktur ingin tahu apa yang diucapkannya. Dokter mengatakan bahwa Chung bertanya apakah makanan penjara enak. Lanjut ke Chung yang menemui Ajuma. Dia melihat Ajuma itu dengan tatapan raut wajah yang sedih. Ajuma menceritakan kisahnya, dia menyesal telah menyuruh anaknya bekerja paruh waktu. Chung menawarkan pada Ajuma bahwa dia bisa menghilangkan memori pada manusia, agar dia bisa melupakannya. Ibu itu menolak tawaran Chung, dia akan menyimpan kenangan itu dalam hatinya walaupun itu menyakitkan hatinya. Pada bagian lain, Jeonjae, Namdo, dan Taeoh melihat rekaman CCTV tendangan maut Chung. Jeonjae tertawa melihatnya, dan Namdo bingung karena setahunya ada tulang Chung yang patah. Jeonjae tidak mau ikut campur atas perbuatan Chung kepada pimpinan rumah sakit. Namdo menunjukkan bahwa sebelum kejadian itu, asisten direktur menendang kaki satpam, jadi memang pantas asisten direktur itu ditendang. Maka mereka membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada pimpinan rumah sakit itu. Aksi mereka pun dimulai. Pres di rumah sakit sedang berlibur di Hawaii. Tetapi anaknya bernama Choi akan kembali ke Korea setelah 10 tahun tidak pernah pulang. Lanjut ke asisten direktur rumah sakit yang menerima telepon dari Presdir bahwa anaknya telah sampai di bandara. Terlihat Jeonjae yang menyamar menjadi putra Presdir yang baru pulang dengan berpakaian wah. Jeonjae memasuki rumah sakit bersama Taeoh yang menyamar jadi sekretarisnya. Asisten direktur dan beberapa dokter langsung menyambut Jeonjae dengan sangat hormat. Ia meminjam ponsel asisten direktur karena baterai ponselnya habis. Tentu saja asisten direktur langsung memberikannya. Diam-diam Jeonjae menukar ponsel asisten direktur dengan ponsel lain, lalu mengoper yang asli pada Taeoh. Taeoh memisahkan diri dari mereka dan masuk ke kantor asisten direktur untuk meretas semua informasi kepada asisten direktur itu. Di bandara, anak Presdir yang asli dijemput Namdo dan dibawa berputar-putar dengan alasan belum ada update GPS. Taeoh meretas ponsel dan laptop asisten direktur untuk menemukan laporan kematian asli Putri Ajuma. Asisten direktur membawa Jeonjae melihat-lihat rumah sakit. Jeonjae tiba-tiba mengendus-ngendus dan berkata, ia mencium bau menjijikan. Mungkin bau disinfektan? Tanya asisten direktur. Jeonjae mengendus lagi dan berkata, kalau bau itu berasal dari mulut direktur. Direktur langsung mengatupkan mulutnya rapat-rapat dan berkata, mungkin karena penyakit mah. Di kantor asisten direktur, Jeonjae membeberkan bukti kejahatannya yang ditemukan Taeoh malah praktik, penggelapan uang, penyuapan yang dilakukan oleh sang direktur tersebut. Direktur mulai menyadari Jeonjae bukanlah putra Presdir. Ia bertanya kenapa Jeonjae melakukan ini padanya. Jeonjae berbalik mengancam bahwa dia akan memberikan informasi ini kepada wartawan. Taeoh menunjukkan laptopnya dan siap menekan enter untuk mengirim semua file itu ke wartawan. Jeonjae berkata asisten direktur sebaiknya cepat memutuskan karena Taeoh memiliki tangan gemetaran. Jeonjae tidak menginginkan uangnya. Dia meminta agar direktur mencabut tuntutannya kepada Chung dan meminta maaf pada satpam yang ia tendang. Selain itu memberikan laporan asli kematian Putri Ajuma kepadanya. Dan direktur itu pun terpaksa melakukan ketiganya. Ia mengakui pada Ajuma yang telah terjadi kesalahan di tengah operasi dan itu adalah malapraktik. Ia meminta maaf dan berkata kesalahan ada di pihak rumah sakit. Ia bersedia menempuh jalur hukum. Ajuma menangis mendengar pengakuan rumah sakit. Jeonjae dan Taeoh menyaksikan dari jauh sambil tersenyum. Dan misi mereka untuk mengerjai asisten direktur itu pun berhasil. Jeonjae mengajari Chung cara main ski, dan belum selesai menjelaskan, Chung sudah meluncur. Chung berteriak panik karena tidak tahu cara berhenti. Akhirnya Chung menabrak Jeonjae dan bisa menghentikannya. Kini mereka berdua pun saling bertatapan. Mereka berdua yang tiba di rumah
Namdo membulinya membuat Jeonjae menjadi bete dan sasaran kekesalannya kepada Tae-oh. Di suatu tempat yang sepi, sebuah mobil melaju seperti kehilangan kendali dan mobil itu pun menabrak pohon. Ia mengingat wajah orang yang terkapar itu dalam mimpinya dan menyadari orang itu berwajah sama dengan manajer Nam. Ia lalu menelpon manajer Nam. Pada bagian lain mobil yang menabrak pohon itu rupanya manajer Nam. Dia tidak sadarkan diri, sementara Dae-yong duduk di sebelahnya. Dan mengambil ponsel manajer Nam, dia pun mereject telepon Jeonjae. Lalu dengan santai ia keluar dari mobil. Esok harinya saat di meja makan, Presdirho mendapat telepon mengabarkan bahwa manajer Nam mengalami kecelakaan. Nyonya Kang pura-pura tidak tahu sementara Chi-hyun nampak curiga pada ibunya itu. Menurut kabar manajer Nam semalam mabuk saat kecelakaan. Chi-hyun tentu tidak terima hal itu karena dia tahu bahwa manajer Nam tidak suka minum. Tetapi hal ini dibantah oleh ibunya. Menurutnya mereka tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan. Nyonya Kang pura-pura khawatir dan ia akan ikut menengok manajer Nam jika Presdirho ikut ke rumah sakit. Di kantor polisi, Detektif Hong dan timnya membahas Dae-young yang belum juga diketahui keberadaannya. Pembunuhan terakhir diduga perbuatannya, tapi mereka tidak memiliki bukti. Pada bagian lain, Jeonjae dan kawan-kawan sedang mempelajari jadwal Jinjo untuk mulai aksinya hari itu. Kali ini sasarannya Jinjo. Detektif Hong melihat tanda-tanda yang digambar di depan pintu, yang dibuat oleh Dae-yong, dan mereka mulai memeriksa tiap pintu rumah. Sementara itu, Dae-yong sedang mengawasi rumah Jeonjae dan melihat Sim Chung keluar rumah. Dae-yong pun menguntitnya. Kali ini Detektif Hong melihat gerak-geriknya dan mengikutinya. Apesnya salah satu ponsel bawahannya berdering, sehingga Dae-yong menoleh ke belakang, dan Detektif Hong yang mengetahui itu Dae-yong pun dia berteriak, sehingga Dae-yong pun kabur. Sayangnya Dae-yong berhasil meloloskan diri. Sementara detektif menangkap orang yang salah. Melihat sungai, Chung bersiap untuk melompat ke dalam air ketika tiba-tiba seseorang menariknya. Hal ini membuat Chung terkejut. Pria itu membawa Chung ke kantornya. Saat berbincang, Chung menyadari bahwa pria itu adalah putra Duyung. Mereka dari golongan yang sama yaitu Duyung. Putra Duyung yang masih penasaran menanyakan kembali aksi Chung tadi. Dia mengaku bahwa dirinya lapar dan tidak punya uang. Putra Duyung mengeluarkan kantong berisi mutiara. Dia mengajari Chung bahwa air matanya ini akan menjadi sebuah mutiara jika dikumpulkan dengan kantong. Dan mutiara ini bisa dijualnya. Ia pun memberikan contoh dengan menggantungkan kantung plastik di kedua telinganya. Mereka berdua pun nonton drama Korea. Saat terharu maka air matanya pun akan keluar. Di rumah sakit, Presdirho mengunjungi manajer Nam bersama Nyonya Kang. Dia tidak mengerti mengapa hal ini terjadi karena manajer Nam bukan tipe yang mengemudi setelah minum. Istri manajer Nam merasa bahwa ini kecelakaan yang disengaja. Mendengar itu tentu Nyonya Kang memprotesnya. Di rumah, Chung membersihkan jendela, sementara ketiga pria itu pergi. Chung terus melirik ke dalam kolam renang dengan tatapan rindu. Karena tidak ada siapa-siapa di rumah, ia akhirnya nyemplung ke kolam dan berenang dengan bahagia. Tidak disangka kalau Jeonjae akan kembali ke rumah karena ponselnya ketinggalan. Chung berenang ke permukaan untuk naik dari kolam renang. Ia menoleh dan terkejut saat melihat Jeonjae ada di dalam rumah yang sedang memperhatikannya. Chung takut Jeonjae mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Begitu juga dengan Jeonjae yang terkejut karena Chung malah berenang bukannya membersihkan jendela rumahnya. Sim Chung mulai mempraktekannya untuk mendapatkan mutiara. Dia menonton drakor kesayangannya. Namdo melihat Chung membawa kantong plastik, dia penasaran melihat isinya. Rupanya butiran mutiara. Ia memperlihatkan mutiara itu pada Tae-oh. Ia bertanya dari mana Chung mendapatkan semua itu. Dengan bangga Chung berkata ia mendapatkannya dari kerja keras. Tentu membuat Namdo penasaran apa yang dikerjakan oleh Chung, sehingga bisa menghasilkan mutiara-mutiara berkualitas tinggi seperti itu. Ia mencoba menelpon kembali, tapi ponselnya tidak aktif.
Akhirnya dia meninggalkan pesan suara agar manajer Nam menelponnya. Dae-young memiliki ponsel manajer Nam. Ia membaca pesan Jeonjae dan membalas seakan-akan ia adalah manajer Nam. Ia berkata ia harus pergi ke suatu tempat dan mengajak Jeonjae bertemu untuk membicarakan ayah Jeonjae dan mereka berjanji bertemu besok malam. Mereka tiba di perpustakaan. Ia menyuruh Chung duduk di sebuah meja lalu berjalan menuju rak. Karena Chung berisik, semua orang langsung memberi syarat agar tidak berisik. Jeonjae berbisik pada Chung harus tenang di sini karena semua orang sedang belajar. Seorang cewek memberinya sebuah catatan. Ia mengira cewek itu menyukainya, tapi ternyata cewek itu menegur mereka agar keluar dan berbicara di luar perpustakaan karena berisik. Namun pada Chung, Jeonjae berbohong bahwa gadis itu menyukainya dan berkata ia tampan. Chung langsung berdiri untuk melabrak cewek tersebut. Jeonjae membaca catatan sejarah mengenai Damryong yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Sonjo dinasti Joseon, menikah dengan putri seorang menteri dan setahun kemudian istrinya meninggal karena sakit. Pada usia 26 tahun, Damryong ditunjuk menjadi wali kota desa Hyupgok di provinsi Gangwon. Pada tahun yang sama tanggal 11 Desember, Damryong tercatat meninggal pada usia 27 tahun. Damryong terbangun kaget. Ia bermimpi Jeonjae membaca catatan sejarahnya tersebut. Ia sedang menjagai Sehwa yang masih tidak sadarkan diri bersama dengan seorang tabib. Damryong meraih tangan Sehwa lalu memakaikan gelang gioknya padanya. Dan itulah gelang yang sedang diamati Jeonjae sekarang. Ia bertanya-tanya kenapa Damryong meninggal pada usia yang masih sangat muda. Pada bagian lain, Jeonjae tiba di tempat yang diberitahukan oleh manajer Nam dan mendapati itu sebuah gedung kosong. Curiga, ia mengambil senjata di mobil dan menelpon Namdo. Ia berjalan masuk ke dalam gedung dan semakin curiga saat melihat kamera CCTV tergeletak di lantai. Pikirannya langsung terarah pada penguntitnya dan juga pada polisi palsu yang mendatangi rumahnya. Jeonjae menelpon manajer Nam, teleponnya tidak diangkat tapi ia mendengar dering teleponnya. Ia berjalan dengan hati-hati ke arah suara tersebut. Suara itu berasal dari sebuah ruangan, tapi saat ia melihat, ternyata itu ruangan kosong. Saat sedang tegang, tiba-tiba teleponnya berdering, tentu dia terkaget. Rupanya Chung menelponnya. Dia memberitahukan sedang berada di dekat Sungai Han. Selesai menelpon, Dae-young sudah berdiri di hadapannya. Jeonjae bertanya apakah Dae-young orang yang mengikutinya dan berpura-pura jadi polisi di depan rumahnya. Jeonjae menanyakan keberadaan manajer Nam dan kenapa Dae-young memiliki ponselnya. Bukannya menjawab, dia malah mengeluarkan kampak dan menyerang Jeonjae. Mereka pun bertarung. Jeonjae terlihat kalah. Saat klakson mobil berbunyi, Dae-young mengira bahwa itu polisi yang datang. Dia pun kabur dari gedung tersebut. Jeonjae berjalan tertatih-tatih keluar gedung, rupanya beberapa taksi yang sengaja didatangkan oleh Namdo. Dia pun bergegas pergi dengan taksi itu untuk menuju Sungai Han untuk menemui Chung. Kali ini saya menggantikan Nurul yang sedang sibuk. Malam itu Sim Chung memberitahukan jika dirinya akan pergi. Jeonjae menanyakan alasan Sim Chung pergi. Tiba-tiba Jeonjae merasakan sakit di dadanya dan tiba-tiba pingsan. Tentu hal ini membuat Sim Chung menjadi panik. Ia mencoba membangunkan Jeonjae tetapi tidak ada respon apapun. Ia meminta tolong kepada orang-orang yang lewat di sana untuk membantunya. Saat dirinya sedang tak sadar, Jeonjae melihat bayangan dirinya. Ia melihat sosok pria yang menggunakan pakaian di zaman Joseon. Anehnya, wajah pria itu sama dengan dirinya. Pria itu memperkenalkan diri jika dirinya adalah Damryong. Damryong memberitahu Jeonjae tentang kejadian yang dialami di zaman dulu dan pasti akan terulang di zaman sekarang. Oleh karena itu, Damryong meminta Jeonjae untuk melindungi wanita itu dari orang jahat. Jeonjae merasa tidak percaya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Tiba-tiba ia terbangun dari pingsannya, lalu Jeonjae langsung memeluk Sim Chung.
Sesampainya di rumah, Namdo menanyakan wajah orang yang memukul Jonjae. Jonjae tidak yakin dengan wajah pria tersebut. Tiba-tiba TV menyiarkan berita tentang Madae sehingga Jonjae menunjukkan kepada mereka jika orang itu yang telah memukulnya. Saat itu Sim Chung nyeletuk jika orang itu selalu memakai topi. Mendengar itu, semua orang menolehnya. Malam harinya Madae yang menyamar sebagai tukang pos datang ke rumah Seohee. Ia datang karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Seohee memarahinya karena ia lancang mendatangi rumahnya. Kemudian ia memberikan uang kepadanya. Ji-hyun mencoba menelepon beberapa nomor untuk mencari Jonjae. Ia menelepon salah satu nomor dari riwayat panggilan ponsel manajer Nam. Akhirnya panggilan tersebut tersambung dengan Jonjae. Ketika Jonjae menjawabnya, Ji-hyun mengatakan jika manajer Nam dirawat di rumah sakit dengan kritis keadaannya. Il-jung memeriksakan matanya di rumah sakit. Dokter memberitahukan jika dia mengidap katarak. Dokter meminta Il-jung meminum obat yang diresepkannya untuk menghindari kebutaan. Di rumah sakit, istri manajer Nam memberitahu jika Jonjae datang. Jonjae merasa heran karena manajer Nam tidak biasa minum dan menyetir. Jonjae menanyakan keberadaan black box di dalam mobilnya. Tetapi istri manajer Nam mengatakan jika terjadi kesalahan dengan black box-nya sehingga mereka tidak tahu kebenarannya. Sim Chung menunggu di luar. Ji-hyun datang dan duduk di sebelahnya. Dia terkejut melihat kedatangannya. Sim Chung lalu mempertegas kembali jika dirinya tidak akan putus dengan Jonjae. Ji-hyun tersenyum karena hanya Sim Chung yang menganggap Ji-hyun sebagai keluarga Jonjae. Tiba-tiba ayahnya Jonjae datang ke rumah sakit. Ayahnya yang tak mengenal Sim Chung menanyakan siapa wanita ini. Hal ini membuat Ji-hyun kebingungan apa yang harus dijelaskannya. Saat ia mulai menjelaskan kepada ayahnya, tiba-tiba Sim Chung memotong perkataannya dan menanyakan apakah Il-jong adalah keluarga Jonjae juga. Mendengar kata anaknya disebut, Il-jong menanyakan bagaimana Sim Chung bisa mengenal anaknya. Tiba-tiba Jonjae keluar dari kamarnya dan membuat ayahnya terkejut melihat keberadaan Jonjae. Lalu Jonjae dan ayahnya mengobrol berdua. Mereka saling menatap dan teringat masa lalunya. Ayahnya melihat bekas luka di wajah Jonjae sehingga ia menanyakan apa yang terjadi. Jonjae meminta ayahnya untuk tidak perlu repot mengkhawatirkannya. Il-jo meminta Jonjae untuk kembali ke rumahnya. Namun Jonjae justru mengatakan jika ia merasa heran dengan kelakuan ayahnya yang dulu meninggalkan dia dan ibunya. Il-jung mengatakan jika dirinya ini sudah tua sehingga ia harus memperbaiki apa yang dilakukannya. Jonjae memberitahu ayahnya jika ia tidak akan kembali dan menerima apapun dari ayahnya. Ia juga tidak mau bertemu lagi dengannya, tetapi Jonjae meminta ayahnya ini untuk selalu menjaga kesehatannya. Ketika Jonjae berjalan pergi, Il-jung memanggilnya. Namun penglihatan Il-jung mulai kabur. Sesampainya di rumah, Jonjae meminum obat. Ia mempersilahkan Sim Chung untuk pergi kapanpun ia mau, tanpa perlu mengikutinya lagi. Saat Jonjae mengalami demam, Sim Chung mengompresnya seperti yang ia lihat di drama. Setelah membaik, Jonjae terbangun dan menanyakan mengapa Sim Chung melakukan hal ini. Sim Chung mengatakan jika perkataan Jonjae saat menyuruhnya pergi itu juga kebohongan, karena sebenarnya Jonjae ingin Sim Chung ada di sampingnya. Sim Chung juga meminta Jonjae untuk terbuka dengan dirinya, karena ia akan mendengarkannya. Ketika Sim Chung hendak kembali ke atas, Jonjae menahan tangannya dan ia pun menciumnya. Si Ah datang menemui Jonjae. Ia meminta untuk berbicara berdua saja. Mendengar hal itu, Sim Chung langsung mengintipnya dari jendela. Namun, si Ah menutup jendela itu. Si Ah memberikan informasi yang ia dapatkan dari tempat kerjanya. Ia memberitahukan jika para arkeolog menemukan artefak itu di sebuah daerah yang dipercaya jika dulunya adalah kediaman Damryung. Tiba-tiba Damryung terbangun.
Ia bingung harus melakukan apa agar Jonjae mengetahui jika dirinya ini asli. Namdo dan Jonjae sedang merencanakan aksi mereka untuk menipu Jinjo. Mereka merencanakan untuk berpura-pura menjadi investor asing yang berasal dari Dubai. Jonjae menanyakan bagaimana dengan peran tunangannya. Tak lama kemudian, Taewo keluar dengan berpenampilan sebagai wanita. Jonjae terkejut dan menolak Taewo sebagai tunangannya. Namun Namdo teringat dengan Sim Chung sehingga ia menyarankannya. Tiba-tiba Sim Chung datang saat mereka sedang mengobrol. Namdo mencoba menjelaskan dan meminta bantuan kepada Sim Chung untuk berpura-pura menjadi tunangan Jonjae. Mendengar hal ini, Sim Chung langsung menyetujuinya. Kemudian, Sim Chung dan Jonjae akan berpura-pura menjadi investor besar dan berbelanja di Mall Gangnam. Ketika mereka berbelanja, Jinjo yang hendak berbelanja tidak diperbolehkan masuk di tempat VIP karena tempatnya sudah dipesan oleh orang lain. Hal ini tentu membuat dirinya merasa kesal dan marah ke pegawai karena ia duluan yang memesan reservasinya. Jonjae mengeluh jika Seoul terlalu padat, tidak seperti Dubai. Mendengar Dubai, Jinjo semakin penasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka. Lalu dia memanggil Namdo untuk meyakinkan dirinya. Namdo memberitahu jika ia sedang mengantar investor asing. Jinjo teringat dengan pembicaraan gosip tentang investor ini dan menanyakan apakah benar jika ia adalah investor yang diantar Namdo. Jinjo teringat dengan pembicaraan gosip tentang investor ini. Namdo meminta Jinjo untuk tidak memberitahu orang lain jika bertemu dengan investor itu. Setelah berbelanja, mereka hendak pergi dari mall itu. Jinjo memanggil Namdo kembali untuk meminta tolong kepadanya jika ia ingin mengundang investor itu makan bersama di rumahnya. Jinjo mengatakan jika ia juga ingin berinvestasi untuknya, sehingga ia meminta tolong Namdo untuk memberitahu investor itu. Si A yang mendengar hal itu membuatnya merasa curiga jika investor itu hanyalah seorang penipu. Jinjo meyakinkan semuanya jika investor itu bukanlah penipu. Tiba-tiba ponsel Jonjae berdering. Si Ah memberitahu jika para arkeolog menemukan beberapa artefak baru. Jonjae langsung meminta Namdo untuk berhenti di suatu tempat karena ia hendak menemui si Ah. Jonjae dan si Ah memasuki tempat penyimpanan artefak. Jonjae meminta si Ah untuk menunggunya di luar karena ia ingin melihatnya sendiri. Jonjae masuk ke dalam ruangan itu. Ia tertarik melihat sebuah lukisan yang ada di kejauhan. Ketika ia mendekati lukisan itu, tiba-tiba petir menyambar sehingga listrik pun padam. Jonjae menyalakan korek apinya. Jonjae terkejut melihat lukisan itu. Ternyata Damryung yang ia lihat dalam mimpinya. Rupanya Damryung sengaja meminta seseorang untuk melukis dirinya. Ide Damryung untuk melukiskan dirinya ini untuk membuat Jonjae mengetahui jika dirinya ini sama dengannya. Jonjae melihat lukisan kuno itu dengan tulisan di pinggirnya. Dia merasa jika tulisan itu ditujukan untuknya. Ia kembali menerangi wajah di lukisan itu dengan korek apinya. Jonjae merasa kebingungan karena semua itu bukanlah mimpi, melainkan dirinya yang bisa melihat dunia zaman Joseon. Pesan yang terdapat di lukisan itu membuat terngiang-ngiang di kepalanya karena Damryung menyuruhnya untuk melindungi seorang wanita, sedangkan dia tidak tahu siapa wanita yang dimaksudkannya. Si Ah memanggilnya dan memberitahu jika listrik di ruangan padam. Dia langsung menggandengnya erat karena takut kegelapan. Lalu tiba-tiba listrik kembali menyala sehingga Jonjae melepaskan tangan si Ah. Jonjae menyuruh si Ah pulang, tetapi ia ingin melihat juga apa penemuan artefak yang baru itu. Ketika ia masuk, si Ah terkejut melihat lukisan yang memiliki wajah seperti Jonjae. Ketika tertidur, Jonjae memimpikan dirinya yang menyelamatkan Sim Chung. Ia juga melihat sekumpulan mutiara ada di sana. Iljong semakin kehilangan penglihatannya. Bahkan untuk mengambil lauk pauk untuk makanannya pun sudah tidak melihat. Sohee memberikan obat untuknya dan menyuruhnya segera minum obat.
Sohee menyuruhnya untuk tidak berangkat ke kantor dan beristirahat di rumah. Sementara Chi-hyun menatap ibunya dengan curiga, ia membantu ayahnya meletakkan lauk pauk di mangkuknya. Jeonjae bergegas ke rumah sakit. Ia melihat manajer Nam yang sudah sadar dan membuka matanya, tetapi tidak bisa bergerak dan berbicara. Manajer Nam hanya bisa menangis sehingga istrinya mengira jika suaminya ini ingin mengatakan sesuatu untuk Jeonjae. Istrinya mengajak Jeonjae keluar dan mengobrol. Ia menanyakan keberadaan ibunya Jeonjae. Jeonjae tidak mengetahui di mana keberadaan ibunya itu. Ia memberitahu jika ibunya pernah menelponnya dulu, tetapi ia tidak memberitahu jika Jeonjae kabur dari rumah. Mereka bersiap melakukan aksinya. Suami Jinjo merasa curiga dan memberitahu kecurigaannya tentang tamu yang akan datang. Ia mengira jika perkataan si Ah mungkin saja benar. Jinjo mencoba meyakinkan suaminya karena si Ah tidak mengerti hal seperti ini. 허준재? Mereka tiba di rumah Jinjo. Jeonjae memberitahu Sim Chung untuk tidak memanggil namanya saat di dalam. Sim Chung merasa kebingungan atas perintahnya ini. Namdo memberitahu jika untuk pekerjaan dan sebaiknya mereka tidak bertengkar karena ia akan memencet bel rumah. Yuran mendengar bel rumah berbunyi. Kemudian Jinjo mempersilakan Sim Chung untuk masuk. Si Ah yang hendak masuk rumah mendapat pesan untuk membeli buah karena tamu mereka datang. Dengan kesal ia kembali pergi untuk membelikannya. Jeonjae memberikan kartu nama palsu kepada Samdol. Ia kemudian ke kamarnya dan mencoba menelpon nomor yang diberikan CEO J ini. Ketika ditelepon, ia menanyakan keberadaan CEO J. Di dalam telepon, ia mendapat informasi jika CEO J sedang perjalanan ke Korea untuk urusan pribadi. Samdol merasa tenang karena mendengar hal itu. Ternyata Theo yang menjawab telepon itu dari mobil pengintainya. Mereka makan dan mengobrol. Jinjo dan suaminya terus menanyakan tentang pekerjaan sehingga Namdo meminta mereka untuk tidak terburu-buru dan menikmati makanan. Ketika Jeonjae menggigit telur gulung, ia teringat masa lalu dengan ibunya. Jinjo meminta pembantunya ini untuk membawakan telur lagi. Yoran meletakkan piring di meja. Ia tidak tahu jika Jeonjae yang duduk di situ karena ia melihatnya dari belakang. Begitupun sebaliknya ketika Jeonjae menoleh, ia hanya melihat punggung Yoran. Ketika si Ah hendak masuk rumah, Theo melihatnya dari tempat pengintaian. Ia langsung menghampiri si Ah untuk mengulur waktu. Theo menanyakan mengapa si Ah ada di sini. Si Ah justru yang bingung karena ini rumahnya. Ia meminta si Ah meluangkan waktu untuknya karena ia harus mengatakan sesuatu untuknya. Si Ah tetap bersikeras untuk masuk ke rumah karena kakaknya menunggu buah-buahan ini untuk tamu mereka. Dengan spontan Theo berpura-pura menyatakan cinta sehingga si Ah terkejut dan tidak percaya. Theo dan si Ah mengobrol di sebuah kafe terdekat. Si Ah menanyai Theo tentang perkataannya. Ia menasehati Theo jika dirinya ini milik Jeonjae sehingga Theo harus sadar. Theo hanya menunduk diam. Di balik itu ia mengirim pesan ke Namdo untuk memberitahu mereka agar segera keluar karena rumah itu milik si Ah. Namdo pun terkejut melihat pesan yang dikirimkan Theo. Ia membisikkan Jeonjae untuk memberitahunya. Jeonjae langsung bangun dan bergegas pulang dengan alasan ada urusan lain. Ia juga memberitahu Jinjo dan suaminya jika akan menelpon mereka lagi. Sesampainya di rumah, Jeonjae memarahi Namdo karena ia tidak becus mencari informasi targetnya. Namdo membantahnya karena bagaimana ia tahu di kartu keluarganya tidak tercantum adik iparnya. Jeonjae mengatakan jika mereka telat sedetik saja semua akan tamat. Sim Chung mendengar hal itu kebingungan apa yang dimaksud mereka. Jeonjae membuka galeri ponselnya dan melihat guci yang terdapat gambar Putri Duyung bersama seorang pria manusia. Pikirannya terus berkecamuk dan mencoba mengingat semuanya. Ia menghampiri kamar Sim Chung tetapi ia tidak menemukannya. Ia melihat sekumpulan mutiara di kamar Sim Chung sehingga ia teringat dengan mimpinya saat menyelamatkan Sim Chung. Jeonjae keluar dan mencari keberadaan Sim Chung. Akhirnya ia teringat pertemuannya dengan Sim Chung saat di Spanyol.
Ia juga mengingat saat mereka terjatuh ke laut dan Sim Chung menolongnya. Ia juga teringat jika Sim Chung mencium dirinya dan menghapus ingatannya dengan kemampuan khusus Putri Duyung sehingga ia tidak bisa mengingat apapun. Di zaman Joseon, cerita diawali Saewa duduk di tepi pantai menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu ada pria laki-laki mencintai Putri Duyung. Di masa kini, John Jae terengah-engah berlari mencari Sim Chung sampai akhirnya memegang kepalanya yang kesakitan karena merasakan ingatannya dengan Sim Chung sebelumnya. Kembali ke masa Joseon, Damryung mendapat laporan bahwa Mr. Yang telah melaporkan Damryung ke pusat dengan tuduhan menjebaknya atas pembunuhan. Damryung juga disebutkan telah terpedaya oleh Putri Duyung jahat yang mengganggu keamanan publik. Tanpa berbicara apa-apa, Damryung mengambil pedangnya dan menghampiri Mr. Yang yang berada dalam tahanan. Ia lantas menghunuskan pedangnya ke arah Mr. Yang. Saat Damryung menebaskan pedangnya pada Mr. Yang, Daeyong tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Sim Chung melangkah dengan gontai di dalam mall. Melihat sebuah hiasan komedi putar, ia menaikinya begitu saja. Ji Hyun menemui Sim Chung. Ia menanyakan kenapa Sim Chung berada sendirian di sana. Sim Chung memberitahukan jika ia tinggal bersama John Jae. Hal ini membuat Ji Hyun lantas menawarkan untuk mengantarkan Sim Chung pulang. Tetapi Sim Chung malah mengajaknya ke tempat sauna 24 jam. Di tempat sauna, Sim Chung sudah membuat kehebohan dengan salah masuk ke ruangan ganti laki-laki. Ji Hyun menariknya keluar dan memberitahunya pintu yang benar. Bukannya langsung masuk ke pintu ruang ganti wanita, Sim Chung kembali masuk ke ruang ganti pria. Ji Hyun mengkhawatirkan tingkahnya. Dari ujung ruang ganti, 4 orang siswi SMA diam-diam memperhatikan uang hasil refund belanjaan yang dimasukkan oleh Sim Chung ke dalam tasnya. 4 orang siswi SMA yang sebelumnya memperhatikan Sim Chung saat ini sedang berada di luar sauna. Dengan membawa tas milik Sim Chung, mereka girang mendapati segepok uang di dalamnya. Salah seorang di antaranya kemudian menghidupkan ponsel Sim Chung. Penasaran dengan isinya, tanpa ia sadari begitu ponsel menyala, John Jae segera mendapati lokasinya di ponsel tersebut. Ia pun langsung menuju ke lokasi yang ditujukan di peta tanpa membuang waktu lagi. Beberapa saat kemudian, John Jae tiba di tempat di mana 4 siswi SMA tersebut berada. Setelah melihat tas dan ponsel Sim Chung ada bersama mereka, ia pun sadar apa yang sedang terjadi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali barang-barang Sim Chung tersebut dari mereka. Kemudian John Jae tiba di sana. Begitu melihat Sim Chung, tanpa pikir panjang ia langsung memeluknya. Saat itulah John Jae baru menyadari ada Ji Hyun bersamanya di sana. Akhirnya Ji Hyun menjelaskan apa yang terjadi. John Jae memberikan uang dan juga ponsel Sim Chung kepadanya. Hal ini tentu membuat Sim Chung heran karena barang miliknya ada di John Jae. Sim Chung masih marah, dia tak mau diajak pulang walau sudah diiming-imingi untuk makan steak kesukaannya. Alasan Sim Chung tak mau pulang karena dia mengetahui jika John Jae adalah geng penipu. John Jae tidak bisa lagi memaksa Sim Chung untuk kembali ke rumahnya. Dia hanya menyuruh Sim Chung untuk tinggal di sauna ini untuk sementara. Di tangga menuju pintu keluar, John Jae bertemu dengan Ji Hyun. Ji Hyun kemudian memberitahukannya bahwa ayah mereka sedang sakit mata belakangan ini. 2 detektif polisi memeriksa catatan milik Daeyong yang mendapati bahwa beberapa tahun lalu ia pindah ke rumah yang sama dengan seorang wanita bernama Kang Ji Hyun. Keduanya memutuskan untuk mulai menyelidiki tentang Kang Ji Hyun. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa kedua mantan suami Kang Ji Hyun meninggal dengan kondisi penglihatan mereka yang tiba-tiba berkurang dalam waktu singkat setelah pernikahan. Yang pertama mengalami kecelakaan mobil, sementara yang kedua mengalami komplikasi penyakit. Kang Seo-hee menanyakan kepada Gil Jung mengenai kondisi matanya. Gil Jung mengatakan ia hendak menemui Dr. Kim lagi karena obat yang diresepkan kepadanya rasanya tidak manjur. Dengan tersenyum senang, John Jae memacu mobilnya menuju sauna tempat Sim Chung menginap. Dia mencari keberadaan Sim Chung yang hendak tidur di sampingnya. Saat melihat ada pria asing tidak jauh dari tempat Sim Chung hendak menggeser ke sampingnya,
Dengan berpura-pura tidak sengaja, John Jae melangkahi dadanya hingga ia pun minggir kembali. Perlahan John Jae merebahkan tubuhnya di samping Sim Chung. Sembari memperhatikan wajahnya, beberapa saat kemudian Sim Chung terbangun. Ia terkejut melihat John Jae ada di sampingnya. John Jae ternyata hanya berpura-pura tidur. Saat kemudian Sim Chung berucap dalam hati jika ia kedinginan. John Jae berpura-pura menendang selimutnya hingga terbang menutupi tubuh Sim Chung. Sim Chung hendak mengembalikan selimut tersebut. Namun John Jae berpura-pura mengigau kepanasan sehingga Sim Chung pun akhirnya mengenakan selimut John Jae. Sementara John Jae diam-diam tersenyum sembari menahan dingin. Pada bagian lain, si Ah mencari Yoran di kamarnya. Dia melihat foto keluarga Yoran bersama John Jae yang masih kecil. Sesaat kemudian, Yoran datang dan menanyakan keberadaan si Ah di kamarnya dengan raut muka yang tidak senang. Keluar dari area sekolah, tanpa disadari, Dae-young yang menyamar menjadi supir taksi sedang memperhatikan mereka. Kedatangan dua orang detektif polisi datang karena mendapat laporan bahwa Dae-young terlihat di daerah itu. Mereka pun mulai berkeliling untuk mencarinya. Kedatangan polisi dapat menangkap John Jae. Tanpa buang waktu, detektif tersebut langsung memborgol tangannya hingga boneka gurita yang dipegangnya pun terjatuh. Penangkapan dirinya tak ingin diketahui oleh Sim Chung. John Jae hanya bisa menatap Sim Chung dari kejauhan dan dirinya harus dibawa ke kantor polisi. Karena John Jae tidak kunjung tiba, Sim Chung mencoba menelponnya, tetapi detektif Pyo melarangnya berbicara. John Jae kemudian menyadari bahwa mereka hendak menangkap Dae-young. Ia pun memaksa detektif Dong Fyo untuk melepaskannya karena Dae-young saat ini sedang mengejarnya. Melihat John Jae bersungguh-sungguh memberitahukannya, akhirnya detektif menghubungkan John Jae dengan Sim Chung. John Jae segera meminta Sim Chung untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Beralasan ia ada urusan mendadak. Sim Chung mengiyakan dan masuk ke salah satu taksi yang ada di sana. Namun tanpa disadari ia masuk ke taksi yang dikemudikan oleh Dae-young. Sim Chung tiba-tiba terdiam di teleponnya. Ia membuat John Jae mulai panik. Tiba-tiba Sim Chung berkata, "Kamu menggunakan topi juga hari ini." Mendengar itu, John Jae langsung teringat Sim Chung yang pernah menceritakan tentang Dae-young yang biasa memakai topi untuk menyamar. Ia segera menanyakan jalanan yang dilihat Sim Chung supaya bisa mengira-ngira lokasinya. Sim Chung hanya menjawab tempat di mana mereka berjanji untuk bertemu sebelumnya. Jawaban Sim Chung mengingatkan John Jae pada Namsam Tower, tempat mereka berjanji bertemu saat salju pertama turun. Sambungan telepon Sim Chung tiba-tiba terputus dan tidak bisa dihubungi kembali. John Jae memberitahukan detektif jika Dae-young menyamar sebagai supir taksi dan berada di sekitar gedung Namsam. Setelah memikirkannya, sang detektif lantas mengikuti perintah John Jae. Detektif Dong Fyo kemudian melepaskan borgol John Jae dan memberikan instruksi pada patroli lokal untuk melakukan razia dan pengecekan di jalan yang menuju Namsam Tower. John Jae lalu menambahkan agar detektif Dong Fyo juga mengajukan pengecekan terhadap laporan taksi yang hilang. Walau merasa kesal, detektif itu menurutinya. Semakin dekat dengan Namsam Tower, razia polisi masih belum memberikan hasil. John Jae jadi curiga jika Dae-young berbelok arah dan masuk ke jalur yang menuju terowongan. Ia pun segera meminta detektif Jang untuk menuju ke sana. John Jae berdoa dalam hati berharap Sim Chung menghubunginya. Namun Sim Chung yang telah dibius oleh Dae-young jelas tidak bisa melakukannya. Anehnya justru detektif Dong Pyo yang tiba-tiba menoleh ke arah John Jae seolah mendengar suara hati John Jae. Mobil yang dikendarai Dae-young tiba di sebuah bangunan rumah sakit yang sudah tidak terpakai. Ia lalu membawa Sim Chung ke sebuah ruang operasi. Tak lama Sim Chung tersadar dan ia pun melihat Dae-young sedang mengisi sebuah bak dengan air. Ia berusaha bergerak namun kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Melihat Sim Chung terbangun, Dae-young tersenyum dan dengan santai melambaikan tangan kepadanya. 그게 너에 대한 꿈이니까. John Jae dan detektif akhirnya tiba juga di rumah sakit.
Di dalam mereka berpencar untuk mencari keberadaan Daeyang. Sementara itu, melihat air di bak yang sudah penuh, Daeyang mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Sim Chung. Ingatan misteri yang di masa lalu muncul di pikiran Daeyang. Tentang misteri yang diperingatkan untuk tidak menyentuh Putri Duyung karena bisa berakibat kehilangan memorinya. Jadi ia pun mulai ragu. Daeyang melangkah mundur mendengar ada seseorang yang mendekati ruang operasi. Ia pun akhirnya memilih untuk kabur dan meninggalkan Sim Chung. Tak lama kemudian Jeonjae tiba di sana. Melihat Sim Chung, ia segera menghampiri dan memeluknya. Beberapa saat kemudian mobil Daeyang terlihat pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Detektif Dong Pyo menyusul keluar, jadi kesal karena lagi-lagi ia gagal menangkap Daeyang. Jeonjae dan Sim Chung tiba di rumah. Detektif itu datang ke rumah Jeonjae, tentu Namdo dan Tae-oh terkaget melihatnya. Sementara Jeonjae mengantar Sim Chung ke kamarnya, dengan canggung Namdo mempersilakan detektif Dong Pyo untuk duduk. Untuk membuktikan bahwa Daeyong benar-benar mengincarnya, Jeonjae menunjukkan CCTV saat Daeyong menyamar jadi petugas kebersihan dan berkeliaran di depan rumahnya. Ia juga menunjukkan pesan dari Daeyong yang dikirim melalui ponsel sekretaris Nam. Meski kesal, detektif Dong Pyo akhirnya setuju untuk tidak menangkap Jeonjae dan kawan-kawan terlebih dahulu dan fokus untuk menangkap Daeyang. Seohee sedang menyiapkan obat milik Giljong. Diam-diam ternyata ia mengganti obat mata Giljong dengan obat lainnya. Chin Hyun yang tanpa sengaja melihat segera mengambil obat tersebut saat ibunya pergi. Pada bagian lain, pengacara Giljong memberitahukan proses legalisasi surat wasiat yang hendak dilakukan Giljong. Ia ingin memberikan semua harta kekayaannya untuk Jeonjae. Baik pengacara maupun Chi Hyun terkejut mendengarnya. Pengacara lantas menyarankan agar tetap memberikan bagian pada istri dan anak tiri Giljong, agar tidak terjadi masalah secara hukum. Yoran memberitahukan Jinjo bahwa ia hendak pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Seohee meminta Giljong untuk menunggunya. Beberapa saat setelah Seohee pergi, Yoran lewat di hadapan Giljong. Ia pun kaget melihat sosok Giljong di hadapannya. Namun Giljong sendiri tidak menyadarinya karena pandangan matanya kabur. Tak lama Seohee kembali dan segera mengajak Giljong pergi meninggalkan rumah sakit. Tidak sadar pandangan Giljong kabur, Yoran sengaja membalikan badannya agar mereka tidak melihatnya saat berpapasan. Jeonjae sedang bermimpi tentang Mr. Yang melepaskan lentera ke langit untuk memancing Sehwa muncul ke permukaan air. Tak lama kemudian, Sim Chung membangunkan tidurnya lalu Jeonjae memeluknya. Saat Sim Chung hendak naik kembali ke loteng, Jeonjae mencegahnya. Pasca tidak sengaja bertemu dengan mantan suaminya di rumah sakit, Yoran duduk termenung. Yoran hanya bisa membelalakan matanya tidak percaya saat Jinjo menjelaskan tentang sosok Giljong yang merupakan mantan suaminya itu. Sadar bahwa selama ini secara tidak langsung ia membuatkan makanan untuk Giljong dan keluarganya. Hal ini membuat Yoran jadi bertambah syok. Kang Sohee memastikan pada pengacara bahwa ia telah merubah surat wasiat Giljong sesuai dengan yang diminta, yaitu memberikan semua harta Chi Hyun tanpa menyisihkan sama sekali pada Jeonjae. Ia juga sudah menyiapkan 2 orang saksi yang juga sudah dibayar. Saat proses legalisasi berlangsung, Giljong yang kondisi matanya kian memburuk tidak bisa membaca dengan jelas isi surat wasiat yang disodorkan padanya. Ia pun percaya begitu saja pada pengacara dan saksinya. Ponselnya berbunyi. Detektif Hong menelponnya, memberitahu bahwa ia sudah ada di luar. Jeonjae memberitahu lokasi taksi yang dicuri Daeyong yang berhasil dilacak oleh Tae-oh. Sayangnya tidak diketemukan black box yang di dalam taksi tersebut. Dan hal itu pun membuat kepolisian tidak bisa meyakini 100% bahwa itu adalah mobil yang sama yang digunakan Daeyong. Terlebih sama sekali tidak ada bekas sidik jari sekitar TKP. Jeonjae kemudian teringat kejadian di rumah sakit. Ia meyakini adanya kemungkinan sidik jari Daeyong tertinggal di ember yang ia gunakan untuk mengisi air.
Detektif Hong berniat untuk memeriksanya, namun ia mempertanyakan apa tujuan De-yong mengisi ember tersebut dengan air. Yoran mengajukan pengunduran dirinya pada Jinjo. Dalam perjalanan menuju tempat yang diminta si Ah, tas Yoran dijamret. Tanpa disengaja, Sim Chung muncul dari belakangnya dan langsung mengejar penjamret tersebut. Tak lama kemudian, setelah terdengar bunyi orang dipukuli, Sim Chung datang dengan membawakan tas Yoran. Yoran tiba di tempat yang dimaksud si Ah, tanpa ia sadari itu adalah rumah milik Jonje. Sim Chung lantas membawakan barang-barang Yoran ke dapur, yang diikuti oleh Yoran. Si Ah menggunakan kesempatan itu untuk diam-diam masuk ke kamar Jonje. Ia melihat foto Jonje dengan ibunya di saat ia masih kecil. Si Ah kemudian tersentak begitu ingat bahwa sosok dalam foto tersebut mirip dengan foto keluarga Yoran yang ia lihat di kamar Yoran. Si Ah tetap kepikiran jangan-jangan Yoran adalah benar ibunya Jonje. Ia pun mengajak Yoran untuk pulang saja sekarang. Dengan bingung Yoran mengikutinya. Di luar rumah, mereka hampir saja berpapasan dengan Jonje. Namun karena Jonje tidak melihat, si Ah sukses membawa Yoran masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah Jonje tanpa terlihat olehnya. Dengan syok, ia meninggalkan Jinjo dan diam-diam masuk ke kamar Yoran untuk mencocokkan foto di kamar Yoran dengan foto di kamar Jonje yang tadi sempat ia foto. Yoran yang makin heran dengan tingkah si Ah yang berbuat baik padanya. Jonje menemui Sim Chung di kamarnya dan menanyakan kenapa De-yong pada waktu itu menyiapkan air, bahwa De-yong sudah tahu dirinya adalah putri duyung dan ia hendak mengkonfirmasinya. Pada bagian lain, Giljong keluar dari kamarnya untuk mencari istrinya, Sohee. Tanpa disadari, ia menuju ke arah tangga turun. Sohee yang berada di sana sengaja menyingkir dan membiarkan Giljong yang kemudian terjatuh begitu saja dari tangga. Sesaat kemudian Ji-hyun tiba. Melihat ayah tirinya tergeletak, ia segera menghampirinya dan mengecek kondisinya, sembari menatap ibunya yang hanya berdiri terpaku saja. Ji-hyun kemudian menelpon sekretaris Kim dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Meski mengalami pendarahan internal, operasi terhadap Giljong berjalan lancar. Jonje sedang membaca dokumen tentang Kim Dam-ryung yang ditinggalkan oleh si Ah. Dalam dokumen tersebut tercatat kemungkinan peristiwa meninggalnya Dam-ryung, yang disebutkan ikut tenggelam dalam kapal saat ia sedang dalam perjalanan menuju tempat pengasingan. Orang yang sebelumnya hendak menabrak Yoran ternyata adalah sopir dari Kang Sohee. Saat sedang mengantar Sohee, ia memberitahunya bahwa Yoran kini bekerja sebagai asisten rumah tangga. Di tempat yang sekarang dituju Sohee ternyata adalah rumah Jinjo. Untuk mengecek apakah benar Yoran bekerja di sana, ia sengaja meminta untuk dibuatkan minum oleh Jinjo. Dengan senang hati Jinjo menyanggupinya dan meminta Yoran untuk membuatkan kopi untuk mereka. Tak lama Yoran muncul sambil membawakan kopi. Ia pun kaget begitu mengetahui yang datang adalah Sohee. Jinjo tersedak mendengarnya, dan Sohee langsung terdiam. Sadar suasana menjadi tidak enak, Jinjo pun pura-pura tidak mendengar dan sibuk meminum kopinya. Detektif Hong Dong-pyo dan rekannya sedang berada di rumah Jonje, membahas perkembangan kasus De-yong bersama Namdo. Namdo memberitahu mereka bahwa ia sudah melakukan pencarian terhadap sosok Kang Ji-hyun, namun tidak membuahkan hasil apapun. Kang Ji-hyun alias Kang Sohee memapah Giljong masuk ke dalam mobil. Ia lantas memperkenalkan sekretarisnya yang menggantikan sekretaris Nam untuk sementara. Tanpa disadari oleh Giljong, sekretaris tersebut adalah De-yong yang menyamar. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, giliran Jinjo yang kini bersikap manis pada Yoran. Ia pun tidak sungkan untuk memanggil Yoran sebagai kakak dan mempersilahkannya untuk terus tinggal di rumah itu tanpa perlu bekerja lagi. Jinjo mendatangi kamar si Ah dan menanyakan apakah si Ah memang sudah tahu kalau Yoran adalah istri dari Chairman Ho. Si Ah yang hanya tahu kalau Yoran adalah ibu Jonje pun kaget mendengarnya. Si Ah dugem di klub ternama untuk menghilangkan kegalauannya. Setelah puas, ia menelpon Teo dan memintanya untuk menjemputnya pulang. Ketika hendak pergi, Namdo yang mengetahui Teo menuju klub ternama segera ikutan. Begitupun dengan Sim Chung. Pesona Sim Chung tidak berhenti sampai di sana.
Saat menuju tempat si Ah berada, semua mata memandang ke arah Sim Chung. Tahu Sim Chung ikut dengan mereka ke klub, John Jae menyusul ke sana. Beberapa waktu kemudian, Sim Chung sudah asik bergoyang dan menjadi pusat perhatian. Si Ah tidak mau kalah dan ikut bergoyang bersamanya. John Jae yang tiba di sana kaget melihat kelakuan Sim Chung dan lantas mengajaknya untuk pulang. Sim Chung sibuk menyiapkan pesta ulang tahunnya. Sementara itu, John Jae yang sedang pergi keluar mampir untuk membeli sebaket bunga untuk Sim Chung saat Namdo memberitahunya kalau Sim Chung tiba-tiba ingin merayakan pesta ulang tahun di rumah. Yoran sedang berjalan menuju rumah Sim Chung. Tanpa dia duga, Sim Chung menyusulnya dan menemuinya di jalan. Tak lama mereka tiba di jalur penyeberangan, Sim Chung yang melihat John Jae segera melambaikan tangan kepadanya. Sim Chung lantas memanggil nama John Jae berulang kali sembari melambaikan tangan. Yoran terkejut mendengarnya. Matanya mulai berkaca-kaca saat Sim Chung menceritakan tentang apa yang biasa dilakukan ibu John Jae saat ibu John Jae masih muda. Yoran kaget mendengar nama itu, nama tempat di mana ia dulu meninggalkan John Jae. Ia hampir saja terjatuh karena syok, namun Sim Chung dengan sigap memegangi lengannya. John Jae yang sepertinya mendengar suara hati Sim Chung tersebut mulai menatap ke arah Yoran dengan pandangan tidak percaya. Sesaat kemudian lampu penyeberangan jalan menyala. Keduanya pun melangkah perlahan sembari tetap saling bertatapan. John Jae akhirnya bertemu dengan ibunya kembali setelah sekian tahun mereka berpisah. Yoran langsung memeluk erat anaknya, sementara John Jae hanya bisa terdiam seraya meneteskan air matanya. Sim Chung hanya bisa melihat keharuan di antara keduanya. Sim Chung yang pulang duluan menceritakan apa yang terjadi pada yang lainnya. Namdo terkejut mendengarnya karena selama ini ia sudah mencari ibu John Jae kemana-mana dan ternyata ia ada di rumah si Ah. Akhirnya pesta ulang tahun Sim Chung dimulai. Setelah John Jae dan Yoran tiba, setelah lilin ditiup, Sim Chung meminta mereka menyalakan lilin sekali lagi untuk merayakan pertemuan John Jae dengan ibunya. John Jae menelpon detektif Dong Pyo dan memberitahunya tentang Ji Hyun. Ia yakin bahwa ibu tirinya yang telah memerintahkan Dae Yang untuk menguntitnya selama ini. Pada bagian lain, Yoran mampir ke rumah Jinjo untuk mengobrol. Seperti sebelumnya, Jinjo kini melayaninya dengan baik layaknya tamu. Di saat itu si Ah turun. Begitu melihat ada Yoran di sana, ia bergegas kembali ke kamarnya. Yoran yang sudah sempat melihatnya kemudian menyusul si Ah dan masuk ke kamarnya. Yoran tersenyum dan meraih tangan si Ah. Yoran berterima kasih sudah menjadi teman baik anaknya. John Jae menemui Ji Hyun di kantor dan mempertanyakan di mana ayah mereka berada. Ji Hyun masih tetap pada kebohongannya, mengatakan bahwa ayah mereka sedang pergi berlibur ke Hawaii. John Jae tidak mempercayai karena tahu ayahnya tidak pernah pergi berlama-lama. Dengan bantuan detektif Hong, John Jae mengkonfirmasi bahwa ayahnya memang tidak pergi ke Hawaii dan masih berada di Korea. John Jae memberitahu Namdo tentang rencananya, walau dia ragu, Namdo akhirnya menyetujui rencana itu. Tanpa disadari Namdo, Sim Hyung menguping dari balik pintu. Namdo kemudian meminta Sim Chung menemui Ji Hyun untuk mencegahnya pulang ke rumah. Namun dengan syarat ia tidak menceritakan itu pada John Jae. Dengan dibantu oleh detektif Hong, John Jae dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya, menyusup masuk ke rumah ayah John Jae dengan menyamar sebagai petugas pembasmi serangga. Sementara itu, di sebuah restoran, Sim Chung mengajak Ji Hyun menemuinya. Di rumah Gyeojong, Namdo mengalihkan perhatian asisten rumah tangga di sana. Sementara Tae-oh mematikan sistem keamanan, sedangkan John Jae memotret dan mengambil barang-barang yang ia rasa mencurigakan. Setelah memasang alat penyadap di bawah meja, John Jae diam-diam naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar ayahnya. Pandangannya yang kabur membuat Gyeojong tidak menyadari bahwa yang masuk ke kamarnya adalah John Jae. Hingga akhirnya John Jae menghampirinya dan berdiri di hadapannya. John Jae kemudian mengajak ayahnya untuk pergi dari rumah itu, tetapi ayahnya menolaknya. Bahkan setelah John Jae menceritakan apa yang terjadi pada sekretaris Nam adalah ulah Seo Hee, namun ayahnya tetap tidak percaya.
Jonjae menarik lengan ayahnya untuk membawanya pergi, tetapi ayahnya tetap menolaknya dan membahas soal Jonjae yang menjadi penipu seperti yang sebelumnya diceritakan oleh Ji-hyun kepadanya. Setelah Ji-hyun pulang, Dae-young muncul dan perlahan menghampiri Sim-chung. Tanpa diduga ia mengeluarkan sebuah palu, melemparkannya ke keran sprinkle air yang berada di gedung tersebut. Tentu air segera memancar keluar dari keran tersebut. Melihat itu, Sim-chung bergegas lari menjauhinya, dan Dae-young pun mengejarnya. Sim-chung terus berlari hingga dia tiba di atap gedung. Dirasa sudah aman dari pancaran air tersebut, lalu dia berani mencegat Dae-young dan langsung menariknya ke tengah atap bangunan. Dae-young yang ketakutan mendengarnya dan hendak melepaskan diri, namun genggaman Sim-chung lebih kuat darinya. Sim-chung memejamkan matanya dan mulai menghapus satu demi satu ingatan Dae-young. Sesuai dengan ancaman Sim-chung, Dae-young kini benar-benar kehilangan semua ingatannya. Dalam perjalanan pulang, So-hee menghubungi Dae-young. Ia jadi kebingungan menanggapi Dae-young yang tidak hanya tidak mengenalnya, melainkan juga tidak ingat siapa dirinya sebenarnya. Sambil mengawasi rumah Giljong, Detektif Hong memberitahu Jonjae bahwa ayahnya perlu segera menjalani operasi mata. Theo sendiri masih berusaha untuk melacak saksi dan pengacara yang melegalisir surat wasiat Giljong. Sementara itu, So-hee memberikan obat pada Giljong. Namun kali ini, tanpa disangka Giljong tidak meminumnya, melainkan membuangnya ke tempat sampah. Rupanya Giljong memikirkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Jonjae tentang istrinya. Malam hari Giljong terbangun, tidak mendapati So-hee di tempat tidur. Ia pun berjalan keluar. Tiba-tiba ia mendengar So-hee berbicara dengan seseorang. Giljong mencoba menguping, dan di saat itu So-hee ternyata sedang meminta Dae-young untuk sementara tinggal di basement, sekaligus untuk menjaga Giljong agar tidak membuat kontak dengan siapapun. Mendengarnya, Giljong buru-buru kembali ke kamarnya agar tidak ketahuan. Apes baginya, kakinya tersangkut anak tangga sehingga So-hee curiga. Giljong akhirnya memang bersembunyi di balik sofa. Namun karena tidak bisa melihat dan hanya asal bersembunyi, So-hee bisa melihat keberadaannya. Kejadian saat itu kebetulan terekam oleh Detektif Hong yang sedang berjaga di luar rumah Giljong bersama rekannya. Ia memutarkan rekaman suara So-hee pada Jonjae dan kawan-kawan karena ia sendiri tidak tahu siapa yang saat itu diajak bicara oleh So-hee. Giljong mematikan ponselnya lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur. So-hee masuk sesaat kemudian dan memberikan obat serta air minum pada Giljong. Mengira So-hee sudah pergi seperti sebelumnya, Giljong membuang obat yang diberikan dan hanya meminum air yang ada di gelas. Dan sama seperti sebelumnya, So-hee masih berada di sana mengawasi Giljong. Bedanya, kali ini ia terlihat menahan senyum saat Giljong meminum air di gelasnya. Di rumah, Giljong kesakitan seraya memegangi jantungnya. Air minum yang disediakan oleh So-hee ternyata berisi racun. Mati-matian ia berusaha untuk meraih ponselnya dan kemudian menghubungi Jonjae. Sayangnya Jonjae yang masih sibuk rapat dengan Detektif Hong sama sekali tidak mengetahui ponsel di kamarnya berdering. Karena panggilannya tidak diangkat, Giljong pun meninggalkan pesan suara. Jonjae akhirnya mengecek ponselnya. Begitu mendengar pesan suara dari ayahnya yang meminta maaf kepadanya dan mengaku kesalahannya, ia langsung pergi menuju rumahnya. Setibanya di rumah ayahnya, sudah ada sebuah mobil ambulans di sana. 3 orang petugas kemudian keluar sambil membawa seseorang yang tertutup kain dengan tandu. Perlahan Jonjae membuka penutup kain tersebut dan ia langsung lemas melihat wajah ayahnya di sana. Saat itu Ji-hyun tiba di kamar ayahnya dan sempat mendengar permintaan maaf terakhir ayahnya terhadap Jonjae. Ia menangis mendengarnya. Sesaat kemudian, Giljong menghembuskan nafas terakhirnya. Ji-hyun yang baru menyadari ada yang tidak beres perlahan menghampiri ayahnya. Ia pun syok mengetahui ayahnya sudah tiada.
Saat beranjak, Ji-hyun melihat gelas air yang baru saja diminum ayahnya. Tahu isinya adalah racun, ia segera membuang isinya dan mencuci gelas tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu barulah ia menghubungi polisi. Tak lama setelah polisi datang dan menanyainya, mereka pun membawa jenazah Giljong ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis dan mengetahui penyebab kematiannya. Di saat itulah Jeonjae datang dan mendapati ayahnya telah tiada. Melihat Ji-hyun keluar dari rumah sakit bersama detektif polisi, Jeonjae tidak lagi bisa menahan diri dan langsung memukulnya, sembari menyalahkan Ji-hyun dan ibunya atas kematian Giljong. Dengan ditemani oleh Ji-hyun dan detektif polisi, So-hee mendatangi kamar jenazah. Ia pun berakting seolah-olah terpukul atas kematian suaminya. Jeonjae dan yang lainnya hanya menatap aksinya itu dengan tatapan dingin. Bahkan So-hee menutup aktingnya dengan berpura-pura pingsan, yang lain tetap tidak bergeming. Yoran menanyakan pada Jeonjae apa yang terjadi pada Giljong. Jeonjae memberitahunya bahwa hasil pemeriksaan medis baru akan keluar besok pagi. Yoran kemudian menceritakan bahwa ia sempat bertemu dengan Giljong, tetapi saat itu Giljong berpura-pura tidak mengenalinya. Jeonjae memberitahukan jika ayahnya mengalami kerusakan kornea dan tidak bisa melihat dengan jelas. Yoran terkejut mendengarnya. So-hee menghubungi pengacaranya dan memintanya untuk secepatnya menyelesaikan urusan warisan sesuai dengan wasiat Giljong. Keluar dari ruang gawat darurat, tanpa sengaja Ji-hyun bertemu dengan Namdo. Ia lalu mengajak Namdo berbicara empat mata. Namdo meminta agar diperlakukan dengan baik karena dia selalu ada di pihak yang memiliki banyak uang. Tampaknya kamu bakal mewarisi semua aset ayahmu. Ji-hyun meminta Namdo untuk membunuh Jeonjae. Jeonjae ingin membuktikan jika So-hee telah membunuhnya. Dengan membawa surat penggeledahan, detektif Hong bersama pihak kepolisian mendatangi rumah So-hee dan melakukan pemeriksaan di sana. So-hee dengan tenang menemui mereka dengan sudah mengenakan baju pemakaman. Sementara itu, pihak kepolisian sendiri belum berhasil menemukan sesuatu di rumah So-hee. Acara pemakaman Giljong berlangsung. Dengan ditemani oleh Jinjo, Yoran ikut datang menghadiri acara tersebut. Saat Yoran berada di toilet, So-hee mendatanginya. Tanpa berkata apa-apa, Yoran langsung menampar pipi So-hee. Ia hendak menampar balik Yoran, namun Sim-chung tiba-tiba muncul dan menangkap tangannya. So-hee berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Sim-chung, namun Sim-chung memegangnya dengan erat. Sambil memejamkan mata, Sim-chung mulai masuk ke dalam pikiran So-hee dan melihat isi ingatan So-hee. Ia pun tahu tidak hanya tentang apa yang dilakukan So-hee terhadap Giljong, melainkan juga tempat di mana So-hee menyembunyikan Dae-young. Sim-chung datang menghampiri Jeonjae dan memberitahunya jika ia telah melihat sesuatu. Jeonjae dan Sim-chung tiba di rumah Giljong. Ada detektif Hong di sana masih melakukan pencarian. Tanpa basa-basi, Sim-chung mengajak mereka menuju basement dan membuka pintu rahasia di balik tembok kayu. Ternyata terdapat sebuah kamar di sana. Bunga Nordic Wolf Band yang sebelumnya dicari-cari berada di sana. Jeonjae, Sim-chung, detektif Hong dan beberapa petugas kepolisian mendatangi tempat acara pemakaman Giljong dengan barang bukti yang baru saja diketemukan. Detektif Hong menyatakan bahwa kematian Giljong kini dinyatakan sebagai kasus pembunuhan dan dipastikan akan diotopsi. Ia juga menangkap So-hee sebagai tersangka utama pembunuhan. Detektif Hong lantas memborgol tangan So-hee dan membawanya pergi. Sementara itu, pengacara So-hee memberitahu So-hee untuk menghindari semua pertanyaan pihak penyidik dengan berpura-pura sakit atau menjawab tidak tahu. Hingga akhirnya mereka nanti terpaksa membebaskannya karena sudah lewat batas waktu penahanan. Strategi itu berhasil dari pihak kepolisian mau tidak mau melepaskan So-hee dari tahanan. Jeonjae sedang menuju mobilnya saat Namdo tiba-tiba menghampirinya. Tanpa disangka, ia memukul kepala Jeonjae dengan sebatang besi hingga Jeonjae tidak sadarkan diri. Theo yang kebetulan sedang mengecek rekaman CCTV mengetahui kejadian tersebut.
dan memberitahu Sim Chung yang kebetulan juga sedang berada di dekatnya. Tak lama, mereka berdua dalam perjalanan menyusul mobil Jonje yang dikendarai oleh Namdo. Sementara itu, tiba di suatu tempat, Namdo memapah tubuh Jonje menemui Ji-hyun dan So-hee yang sudah menunggu di sana. Ji-hyun memerintahkan Namdo untuk mengikat Jonje di kursi yang telah disediakan. Jonje yang tersadar segera mempertanyakan tindakan Namdo tersebut. Namdo berdalih bahwa Jonje sudah berubah karena Sim Chung dan telah mengkhianatinya. Namdo mengeluarkan sebuah suntikan yang sudah berisi cairan, lalu menyuntikannya ke paha Jonje. Jonje mulai merintih kesakitan. Suara ponsel tiba-tiba berbunyi. Dari balik kardus di belakang So-hee muncul detektif Hong. Berpura-pura kesal karena ada yang menelponnya di saat seru seperti sekarang. Sesaat kemudian menyusul beberapa orang polisi keluar dari tempat persembunyian masing-masing di sekitar So-hee. Dalam sekejap So-hee kembali diborgol oleh mereka. Saat itu teringat kembali rencana sebelumnya. Setelah bertemu dengan Ji-hyun di rumah sakit, Namdo ternyata menceritakan segala sesuatunya pada Jonje dan detektif Hong. Ia pula lah yang mengusulkan untuk menjebak So-hee dan Ji-hyun dengan berpura-pura menuruti mereka. Hampir bersamaan dengan So-hee dibawa keluar dari gudang, beberapa mobil polisi datang dan mengepung Ji-hyun serta Namdo. Ji-hyun hanya bisa melongo kebingungan melihat ibunya sudah dalam keadaan diborgol, dan beberapa orang polisi kemudian menangkapnya. Tanpa disangka, Ji-hyun memberontak dan berhasil melepaskan diri dari pegangan dua orang polisi yang menahannya. Ia merebut pistol milik salah satu di antaranya, lalu mengarahkannya kepada Jonje. Melihat itu, teringat bahwa leluhur Ji-hyun lah yang telah membunuh Damryung. Sim Chung segera berlari dan memeluk tubuh Jonje. Bersamaan dengan itu, Ji-hyun pun menembakkan pistolnya. Episode 19. Tembakan Ji-hyun tepat mengenai tubuh Sim Chung. Ia terjatuh ke pelukan Jonje, sedangkan Ji-hyun langsung diringkus kembali oleh beberapa orang polisi. Sesaat sebelum tidak sadarkan diri, sambil menatap wajah Jonje, suara hati Sim Chung berbicara. Beberapa saat kemudian mobil ambulans datang. Sementara itu, dalam perjalanan menuju kantor polisi, Ji-hyun teringat tentang ampul injeksi berisi racun yang ia miliki. Ji-hyun lantas minta izin untuk mampir ke kamar kecil. Mobil polisi yang membawanya menuruti permintaannya dan mereka pun berhenti di sebuah kamar mandi umum. Dan ternyata ia memang benar-benar meminumnya, karena beberapa saat kemudian, saat sedang diinterogasi di kantor polisi, Ji-hyun tiba-tiba terjatuh dan nafasnya terengah-engah. Dengan panik, So-hee bergegas menuju ruang tempat Ji-hyun diinterogasi dan mendapati tubuh anaknya yang terbaring di lantai. Dan Ji-hyun pun menghembuskan nafas terakhirnya usai mengatakan hal tersebut. Jonje, Namdo, dan Tae-oh menunggu dengan cemas kabar Sim Chung yang sedang menjalani operasi di ruang UGD. Beberapa saat kemudian, Namdo memberitahu Jonje bahwa ia mendapati kabar dari detektif Hong mengenai kematian Ji-hyun. Jonje kaget mendengarnya. Petugas medis memindahkan Sim Chung ke kamar inap. Dokter yang mengoperasinya kemudian memberitahu Jonje bahwa yang terjadi pada Sim Chung adalah sebuah keajaiban. Karena ia tidak apa-apa meski peluru menembus bilik jantung kiri hingga keluar melalui titik bilik jantung kanan. Kondisi tubuhnya juga membaik dengan cepat di luar batas normal. Di tempat Profesor Jin, Dae-yong minta agar ingatannya dikembalikan melalui hipnotis. Profesor Jin melakukannya dan satu demi satu ingatan Dae-yong kembali. Saat Dae-yong terbangun dari hipnotisnya, Dae-yong beranjak dari tempat duduknya lalu perlahan menghampiri Profesor Jin, lantas mencekiknya. Untunglah sesaat kemudian Jonje datang. Kali ini giliran detektif Hong yang masuk, disusul oleh dua orang anak buahnya dan juga Namdo. Sekali lagi Dae-yong terpaksa menghentikan perbuatannya. Anak buah detektif Hong dengan segera meringkusnya. Jonje tidak sengaja menguping pembicaraan dokter dan perawat yang membicarakan mengenai keanehan tubuh Sim Chung. Kepala rumah sakit bahkan hendak melaporkan kasus tersebut ke pemerintah dan mempublikasikannya ke media.
Untuk mencegahnya, Jeonjae mencuri kartu identitas salah seorang dokter, menyamar menjadi dokter, lalu menghapus catatan medis Sim Chung di rumah sakit tersebut. Terakhir, ia membangunkan Sim Chung dan mengajaknya pulang ke rumah. Episode 20. Sim Chung meninggalkan rumah Jeonjae. Sim Chung berterima kasih kepada mereka dan berpamitan pergi untuk sementara waktu. Sim Chung berdiri di pinggir pantai seraya menatap ke arah laut. Usai mengatakan hal itu, Sim Chung pun kembali ke dunianya sebagai putri duyung. 3 tahun berlalu, Namdo dan Tae-oh masih saja tinggal di rumah Jeonjae. Jeonjae meminta mereka untuk pindah, tapi Yoran membela mereka dan mempersilahkan mereka berdua tetap tinggal hingga mereka menikah. Tak lama Jeonjae tiba di sebuah kantor kejaksaan. Ternyata hari itu ia mulai bekerja magang di sana. Di pintu kantor sudah ada detektif Hong Dong-pyo datang menjemput Jeonjae. Sambil makan, detektif Hong yang sudah lama tidak bertemu Jeonjae menyatakan rasa leganya karena Jeonjae kini sudah kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, di suatu tempat Namdo ternyata kini menjadi seorang pengajar, sepertinya di sebuah sekolah hukum. Dengan kemampuan berbicaranya, semua muridnya suka dengan cara mengajarnya. Acara kumpul-kumpul ketiganya berlanjut di rumah Jeonjae. Kali ini Tae-oh juga sudah bergabung. Ia kini menjadi white hacker yang bekerja dengan mencari celah keamanan sistem perusahaan. Sim Chung akhirnya kembali ke darat. Dengan menumpang bus tour, ia tiba di Seoul. Hal pertama yang ia lakukan adalah menjual mutiara-mutiara yang ia bawa ke toko perhiasan. Sim Chung tiba di depan rumah Jeonjae. Ia membunyikan bel dan Namdo yang membukakan pintu. Beberapa waktu kemudian Jeonjae akhirnya tiba di rumah dan bertemu dengan Sim Chung. Sim Chung membisu 1000 bahasa. Salju mulai turun saat Sim Chung berkeliling mencari keberadaan Jeonjae. Pandangannya terhenti pada pohon Natal raksasa di mana dulu ia menunggu Jeonjae. Tidak tahu harus mencari kemana, Sim Chung berjongkok di pinggir jalan. Seseorang tiba datang menghampiri dan memayungi Sim Chung. Sim Chung perlahan menenggakkan kepalanya dan Jeonjae lah yang berada di hadapannya. Dengan menyambut uluran tangan Jeonjae, Sim Chung bangkit dari duduknya. Jauh sebelum Sim Chung pergi, Jeonjae ternyata mencatat segala hal tentang Sim Chung di dalam buku catatan. Ia pun minta diizinkan untuk bekerja di kantor cabang kejaksaan di distrik terpencil, tempat di mana ia sudah menyiapkan rumah bagi dirinya dan Sim Chung. Permintaannya pun dikabulkan. Dan sejak saat itu, Jeonjae dan Sim Chung menjalani hari-hari mereka yang sederhana dengan penuh kebahagiaan. Dan Legend of the Blue Sea pun tamat. Nah, sampai di sini film pun berakhir. Ditunggu episode selanjutnya ya. Thanks for watching and bye-bye.